dari Celered School selaku technical lead dari Celered School. Halo Mas Angga, boleh say hi ke teman-teman kita? Halo semua. Halo Salsa, selamat malam. Tuh, Ini suara teman-teman, suara suara saya aman nggak? mantap mantap, aman Mas Angga. Oke. Sip. Halo semua, Teman-teman, selamat malam. kalau misalnya mau say hi ke Mas Angga juga boleh. Nah, Mas Angga kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja nih? Kesibukannya, kesibukannya webinar nih. Asik, webinar ya buat nemenin teman-teman semua nih Iya, iya. akhir-akhir Kesibukannya sih ini. itu sih kerja, Oke, main Magic Chess, mantap. Main. main Oke. FIFA. Nah, teman-teman kita kepo juga kan sama Mas Angga nih, kelihatan nih dari excitementnya gitu kan tadi. Selamat malam gitu kan. Nah, teman-teman juga excited gitu sama materi yang bakal dibawain Mas Angga. Mungkin biar nggak lama-lama gitu kan, teman-teman ketemu sama Mas Angga, boleh waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Salsa, Kak Salsa. Halo teman-teman semua, selamat malam. Saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihat belum teman-teman? Sudah bisa terlihat? Aman? Amankah? Kan lihat Kak. Aman ya, aman ya. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Angga. Saya akan coba membagikan pengalaman saya. Jadi saya akan coba sharing terkait apa aja sih yang teman-teman tuh kalau mau terjun di bidang data nih yang harus dipersiapkan sama teman-teman atau apa yang akan ditemui sama teman-teman nanti di dunia data ini. Saya akan coba sharing sepengalaman saya sebanyak yang saya tahu. Mungkin disclaimer sedikit, ini adalah hasil selama saya ini ya bekerja di bidang data ya. Jadi ini ada saya baca dari buku, entah saya baca dari artikel atau pengalaman saya sendiri, atau bahkan hasil saya ngobrol sama teman-teman saya di bidang field data ini, dan mungkin ada beberapa case yang enggak, yang mungkin misalkan di sini ada teman-teman yang udah kerja terus enggak di perusahaan itu enggak implementasi hal tersebut, atau lebih lebih kompleks implementasi itu udah balik lagi ya, di setiap organisasi kan beda. Jadi ini adalah pengalaman saya akan coba sharing sebisa saya, semampu saya hari ini ke teman-teman semua. Mungkin untuk pertama ini ini enggak ya, sebentar. Ini udah ganti kan ya? Oke, siap. Mungkin perkenalan sebentar. Halo teman-teman, nama saya Angga Saputra. Teman-teman bisa panggil Angga. Jadi di sini mungkin kalau untuk detail pengalaman, saya bisa ceritain saya jurusan matematik ya. Jadi saya lulusan matematik dari UIN Jakarta. Terus untuk bekerja itu saya pertama kali kerja di Celereds ya. Saya bekerja di Celereds itu sebagai data warehouse dan business intelligence di Celereds dulu waktu tahun 2018 akhir. Ya 2018 akhir itu saya kerja di Celereds, itu pekerjaan pertama saya sebagai DWBI. Terus dilanjut di tahun 2021 itu saya bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai data analis. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan lagi di awal tahun kemarin di Januari itu balik lagi ke Celereds, tapi saya sekarang sebagai technical lead education yang ada di Celereds. Jadi semua berhubungan dengan training, webinar, bootcamp dan segala macam yang ada di Celereds itu jadi concern saya dan responsibility saya di sini. Oke, mungkin itu sekilas perkenalan dari saya. Sekarang kita masuk ke bahasan ya, ke topiknya ya. Jadi semoga ini nggak berat. Saya udah coba buat sebasic mungkin, dan semoga ini dapat dapat menjadi input ya ke teman-teman yang akan memulai karir di bidang data ataupun yang sudah masuk ke bidang data. Jadi
untuk topik pertama itu saya akan coba bahas tentang data ya. Di sini saya mau nanya dulu deh. Di sini teman-teman pernah nggak berpikir kalau data tuh kayak kumpulan sebuah angka tuh tapi yang kompleks gitu? Atau kalau misalkan teman-teman yang udah kerja tuh mikirnya kayak sebuah aktivitas rutin gitu yang dikumpulkan si data ini, terus ditaruh ke DB, terus dari DB itu dianalisa. Banyak nggak teman-teman yang berpikiran kompleks tentang data seperti itu? Boleh tahu? Ada? Atau ternyata emang nggak pernah mikir data itu kompleks, jadi gampang Kak, data itu gampang. Boleh kasih tahu teman-teman? Boleh kasih tahu ada yang mikir kompleks gitu nggak? Kalau nggak ada sebenarnya saya di sini yang mau saya coba sampaikan ke teman-teman bahwa kalau teman-teman lihat di sekitar teman-teman, data itu tuh nggak sekompleks itu atau nggak serumit itu. Jadi data itu adalah sebuah unit atau bagian terkecil atau bagian penyusun dari sebuah informasi. Jadi di sini saya ada bikin 6 ilustrasi di kanan kalau teman-teman bisa lihat. Mungkin saya coba mulai dari sebelah kiri atas, pojok kiri atas. Di situ ada gambar lukisan tentang pemandangan gitu ya teman-teman. Nah, ini lukisan pemandangan itu bisa kita sebut sebagai data si pemandangannya. Kenapa? Contoh, misalkan ada kanvas kosong nih teman-teman. Teman-teman punya kanvas kosong. Teman-teman bisa ceritain nggak itu apa? Kan belum ya. Jadi teman-teman kan belum bisa dapat informasi dari hal tersebut. Tapi dari kanvas kosong itu misalkan teman-teman ambil kuas, terus teman-teman gambar orang, terus gambar pohon, gambar gunung, gambar sungai dan segala macam disusun sedemikian mungkin, diproses sedemikian mungkin sehingga menghasilkan lukisan yang bagus. Orang yang melihat hal itu jadi bisa tahu oh ini gambar tentang pemandangan. Jadi teman-teman orang dari kanvas kosong itu bisa menghasilkan suatu informasi pemandangan dengan data-data kayak orang, pohon yang diproses sedemikian rupa. Atau kalau misalkan teman-teman lihat tiket nonton kan sebenarnya cuma kertas biasa ya, tapi di situ ada data yang menjelaskan kayak di mana kursinya, apa judul filmnya, terus jam berapa itu filmnya mulai. Nah, jadi pas teman-teman dapat itu tuh teman-teman bisa tahu informasi terkait teman-teman yang akan nonton. Padahal itu awalnya cuma sebuah kertas biasa. Atau kalau chord lagu, jadi chord lagu kan kalau belum disusun itu cuma chord biasa ya. Tapi kalau misalkan sudah disusun nih, si chord-chord itu teman-teman bisa tahu itu misalkan lagu apa. Misalkan teman-teman yang suka di bidang musik tuh kalau udah dengar chord ini, oh ini lagunya Simple Plan misal dan lain-lain hal. Atau kalau misalkan teman-teman lihat di kecepatan mobil lah, kecepatan kendaraan. Nah, teman-teman bisa tahu itu lambat atau cepat kan ketika ada datanya ya. Jadi misalkan kalau 20 km per jam itu masuk ke kategori lambat, misal kalau udah di atas 100 km itu udah masuk ke kategori cepat. Nah, teman-teman kan bisa dapat informasi itu setelah ada datanya ya. Gitu. Jadi atau misalkan buku itu data. Bahkan chapter di setiap buku itu data. Jadi teman-teman tuh tahu kalau misalkan buku tentang sejarah, ntar chapter ada sejarah Indonesia, ada sejarah apa dan lain sebagainya. Itu tuh penyusun dari informasi si bukunya. Atau kalau yang paling jelas terlihat tuh kayak respon survei. Jadi kalau teman-teman ngelakuin survei kayak di Google Form terus kan ada respons ya. Respons itu udah langsung bentuk informasi. Jadi respon survei juga termasuk data misal. Kalau teman-teman lihat sebenarnya data itu sesederhana itu. Jadi kita bisa lihat data itu di mana-mana ya, di sekitar kita, dan kita tuh jarang lepas dengan si data ini. Oke, lanjut saya akan coba masuk ke saya akan coba masuk ke ini. Apa sih sebenarnya bedanya data atau informasi? Jadi kalau teman-teman tadi saya udah coba bridging ya di awal, data itu sebenarnya nggak sekompleks itu. Nah, sebenarnya kalau di definisi data, mungkin di field IT ini ya, di field perdataan ini tuh data adalah sebuah fakta yang masih mentah. Jadi itu kita belum bisa tahu informasi yang terkandung di dalamnya sampai kita melakukan suatu proses. Nah, suatu proses itu yang nanti akan coba saya bahas detail ya di slide selanjutnya, yang banyak dikerjakan oleh data generalis kayak data scientist, data engineer, data analis dan lain-lain untuk menghasilkan suatu informasi. Jadi informasi itu adalah result dari si raw data tadi yang diproses untuk bisa
memunculkan meaning dari datanya. Jadi itu bisa dilihat dari patternnya, bisa dilihat dari polanya. Pola sama pattern sama sih, bisa dilihat dari pattern sih, paling banyak dari patternnya ya. Kalau data, misalkan kita lihat data ini, oh kita lihat patternnya gini, kita dapat informasi kayak gini. Contoh, misal di gambar ini, di ilustrasi ini ada, kalau teman-teman tahu receipt dari McD ya, misalkan teman-teman ke McD terus kan dapat nota ya, bon itu sebenarnya data. Jadi kalau teman-teman bayangin data-data itu dikumpulin ke dalam suatu tempat. Di contoh ini saya coba masukin ke Excel. Terus dari Excel tersebut ini kan masih mentah ya, masih raw mentah ya. Dari Excel itu kita olah sedemikian rupa sampai muncul sebuah dashboard analisa yang ada di sebelah kanan, yang di sini. Jadi kita bisa tahu nih dari raw data tadi kayak sales per bulannya gimana, entah sales bahkan di tiap jamnya gimana kalau data kita sedetail itu. Jadi si data dan informasi itu bedanya ada di sana. Jadi si data itu masih fakta mentahnya, terus diproses sehingga menghasilkan suatu informasi. Sama sih seperti yang tadi saya jelasin di awal ya teman-teman semua. Oh iya, ini bukan data McD asli, ini data dummy yang saya buat dulu di tahun 2018. Jadi ini bukan data asli McD-nya. Ini cuma buat menggambarkan ke teman-teman aja apa sih bedanya data dan informasi. Oke, saya lanjut. Nah, ini kenapa data menarik? Ini menurut pandangan saya pribadi ya. Jadi ini merupakan subjektif saya kenapa saya melihat data menarik. Tapi mungkin teman-teman ada yang sama atau ada yang nggak setuju itu nggak apa-apa ya. Namanya pendapat ya. Jadi kenapa data menarik? Jadi ada sebuah idiom teman-teman. Jadi data itu dibilang adalah sebuah masa lalu yang nyata. Kenapa? Karena data itu adalah masa lalu dan masa lalu itu adalah data. Dari yang pertama deh, data itu adalah masa lalu. Kita nggak mungkin bisa dapat data dari masa depan, bener nggak teman-teman? Jadi kalau kita ngebayangin data, misalkan saya bilang kalau saya di tahun 2030 nanti saya udah kerja di Google misal, itu kan bukan data ya. Data tuh sesuatu yang udah terjadi. Jadi misalkan kayak apa ya yang paling gampang tuh kayak data saya kerja di kementerian kemarin yang kemarin. Nah itu data karena sudah terjadi, udah ada di masa lalu kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa dapat data dari masa depan kecuali teman-teman bisa bikin kayak time machine ya, kayak mesin waktu tuh terus ke suatu tahun ambil data-datanya terus balik lagi. Nah itu bisa mungkin dibilang jadi data. Tapi pada dasarnya data itu adalah masa lalu atau sesuatu yang sudah terjadi. Makanya kita bisa dapat suatu informasi kayak gitu. Dan kalau terkait masa lalu adalah data, itu tuh kalau paling dekat ke kita contoh CV. Jadi CV itu kan adalah yang kita input di CV kan adalah sesuatu yang udah terjadi ya, kayak kampus kita. Misalkan saya kuliah di mana, terus pekerjaan sebelumnya apa, pengalaman saya apa aja. Itu kan semua yang udah terjadi dan itu jadi data yang menyusun sebuah resume tentang Angga Saputra. Jadi pas orang lihat CV saya, mereka tuh bisa tahu seorang Angga Saputra tuh kayak gimana sih kayak gitu. Jadi itu berangkat dari situ. Yang tadi saya bilang karena data nggak bisa kita dapat dari masa depan. Nah, tapi ada kemampuan si data ini yang bisa dapat insight, bahkan kita bisa melakukan prediksi. Jadi tuh kemampuan itu tuh yang menurut saya itu membuat data itu jadi menarik. Jadi walaupun kita nggak bisa ngambil data dari masa depan, tapi kita bisa ngambil insight atau wawasan dari si data, dari pattern-patternnya tadi, dan kita bahkan bisa melakukan prediksi. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu ChatGPT atau OpenAI, itu tuh salah satu contoh ya, salah satu contoh penggunaan data di masa lalu. Jadi kalau saya sedikit riset ya, saya nggak terlalu dalam sih risetnya. Jadi saya sedikit baca kalau ChatGPT itu kan di-train atau dilatih dari korpus yang sangat besar ya, korpus yang sangat besar yang beredar di seluruh internet. Dan bahkan sekarang tuh terakhir dia diolah tuh sampai data tahun 2021. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya sesuatu yang nggak jauh-jauh dan datanya masih ada di sekitar rentang itu tuh ChatGPT itu tuh sangat mampu ngejawab. Ini contoh saya waktu itu, saya kemarin
nanya gimana kondisi data scientist di Indonesia dalam angka. Jadi case-nya tuh saya ada task disuruh nyari hasil survei tentang data science di Indonesia, tapi itu pas saya cari di Google susah banget, bener-bener susah buat nemuin informasi terkait numbers data scientist di Indonesia ya misal. Nah terus yang keluar tuh bahkan kebanyakan iklan-iklan gitu. Nah dengan bantuan ChatGPT ini dia bahkan bisa memberikan informasi yang saya pengen, walaupun ternyata memang belum ada ya yang ngelakuin survei data science, kondisi data science di Indonesia tuh gimana. Jadi teman-teman bisa lihat di kanan respon dari si AI dari chat OpenAI-nya itu tuh menurut saya sangat menarik ya, bahkan bisa menjawab gitu loh keinginan saya yang saya nggak bisa temukan di Google. Nah ini berkat kemajuan dari teknologinya juga sih, yang dimana orang-orang tuh makin jago bikin model-modelnya dan lain-lainnya gitu. Itu menurut saya kenapa yang bikin si data ini sangat menarik. Jadi dari mempelajari patternnya si data bisa memberikan kita wawasan, bahkan kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi gitu. Nah ini mungkin beberapa key points-nya yang berhubungan sama data dan informasi. Jadi data itu dibentuk informasi itu dibentuk dari data, terus informasi itu data itu diproses dan dianalisa untuk menghasilkan suatu informasi. Terus informasi digunakan untuk menjelaskan meaning dari data yang kita punya. Terus akurasi, relevan, terus informasi yang berdasarkan waktu itu adalah kunci dari good decision making. Jadi tuh kalau teman-teman kalau teman-teman bayangin, kita tuh bisa menghasilkan keputusan tuh kalau data itu banyak di belakang. Gimana ya saya jelasin ya? Jadi gini. Contoh, kita misalkan punya warung, terus kita punya report penjualan tahun lalu, 2 tahun lalu deh, terus kita bisa lihat kan trennya gimana. Nah itu dengan data itu tuh kita bisa jadi nebak kira-kira tuh tren tahun ke depan tuh gimana sih data kita. Jadi tuh untuk menghasilkan good decision making kita butuh data yang banyak, yang bisa kita gunakan untuk analisa, maksudnya ke sana. Dan good decision making adalah kunci dari organisasi untuk bisa bertahan di global environment sekarang ya. Nah, kondisi informasi yang membutuhkan akurasi data ini, nah itu si data ini harus di-store, harus diletakkan, harus dibentuk ke dalam sebuah format yang mudah diakses dan diproses. Nah, itu saya akan coba masuk ke pipeline dari big data analysis. Jadi ini mungkin ada perusahaan yang mengaplikasikan ini lebih lengkap. Ya, jadi ini saya cuma ambil generalnya aja. Kira-kira tuh pipeline yang ada di era sekarang tuh di big data analysis tuh kayak apa sih? Nah, yang di proses pertama tuh ada acquisition atau recording. Jadi di proses ini kita itu nge-generate metadata yang benar untuk mendeskripsikan data apa sih yang kita butuhkan, yang akan kita lakukan perhitungan atau analisa nantinya. Gitu. Nah, di proses kedua tuh ada ekstraksi atau cleaning atau annotation. Itu tuh kita ngelakuin convert dari data yang sudah kita koleksi tadi ke dalam sebuah format yang siap untuk dilakukan analisa. Nah, di fase ketiga itu ada integrasi, agregasi, dan representasi. Jadi di sini tuh untuk menghilangkan heterogenitas yang ada di data kita. Terus sama sih di 3 step ini tuh hampir masuk ke data prep ya, data preparation. Jadi kita tuh ngebentuk sebuah format dari data untuk dapat digunakan analisa dengan baik. Gitu. Jadi kita nyiapin data itu supaya ready to consume buat analisa. Nah, baru di proses analisanya atau modeling ya kita ngebuat tools atau teknik untuk menganalisis yang data dengan skala yang besar ya, skala yang besar dengan automasi, misal dengan automasi yang kita mau gitu. Dan yang terakhir tuh di interpretasinya. Jadi di sini tuh untuk para decision maker melakukan interpretasi dan dari hasil
yang dibuat dan membuat data itu lebih ada actionnya gitu, lebih ada actionnya. Jadi itu nggak cuman analisis biasa. Jadi analisis yang kita buat itu ada dampaknya gitu loh ke perusahaan atau ke organisasi kita. Gitu. Ini mungkin beberapa challenge-nya ya dari big data analisis yang tadi. Mungkin yang pertama tuh ada heterogenitas. Jadi banyak kalau teman-teman tahu tuh di organisasi itu tuh sumber datanya nggak cuma satu. Jadi misal ada yang dari kalau gampang itu misal ada yang dari Excel, terus ada yang dari database, terus ada yang dari API, itu kan banyak ya, banyak sumber data gitu. Nah, mungkin ada entitas yang sama dari sumber-sumber data tersebut yang 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 kalau misalkan kita gabung langsung dan kita analisa, itu tuh akan menghasilkan incorrect data gitu loh, teman-teman. Jadi challenge ini tuh harus kita hadapi, harus kita atasi itu dengan kita ngeformat dulu nih semua data-data yang berbeda dari sistem-sistem tersebut menjadi suatu bentuk format data yang sama, terstruktur, akurat, sehingga kita bisa melakukan analisa dari format tersebut. Kayak gitu udah. Untuk skala dan timeline ini mungkin jalan barengan ya. Jadi karena big data kan skalanya besar ya, dan analisa yang dilakukan itu membutuhkan waktu. Jadi nggak mungkin kita bisa ngelakuin analisa dengan cepat ya, dan semakin lama kita melakukan analisa, semakin kita nggak selesai, nilai dari datanya kan juga berkurang ya. Misal banget kalau kita ngelakuin analisa lama 2 tahun, kan data tersebut tuh jadi nggak ada nilainya lagi loh kalau misalkan kita kelamaan nganalisa. Jadi challenge yang kedua dan ketiga tuh dari skala dan timelines. Terus kalau yang keempat itu ada dari privacy. Jadi di era sekarang tuh belum ada kayak protokol khusus yang mengatur gitu loh untuk kayak berbagi privacy data dan segala macamnya. Jadi privacy itu juga salah satu concern yang masih jadi isu ya sampai sekarang di era big data ini. Terus yang human collaboration tuh maksudnya ini, jadi masih ada beberapa pattern ya. Yang saya baca ya, ini yang saya baca masih ada beberapa case atau pattern tuh yang mesin tuh nggak bisa identifikasi. Jadi itu harus dengan bantuan kita nih, human sebagai manusia tuh yang ngebantuin mereka supaya bisa menghasilkan hasil yang sesuai keinginan kita ya, sesuai keinginan manusia. Jadi itu mungkin challenge-nya dari era big data yang sekarang ya, yang sudah berjalan. Gitu. Nah, mungkin sekarang saya masuk ke data collection strategisnya. Jadi ini salah satu metodologi. Jadi ini pendekatan untuk kita melakukan pengumpulan dari data yang banyak itu untuk menghasilkan suatu informasi. Jadi itu ada metodologi namanya data warehouse ya. Jadi kita punya sekumpulan sumber data. Jadi bisa structure itu maksudnya ada di BMS ya teman-teman. Jadi kayak row base. Jadi ada row sama ada kolomnya. Kalau unstructured tuh kalau teman-teman tahu JSON sama XML itu bisa masuk ke semi structure. Cuman kalau unstructured tuh kayak data-data video, audio, image dan lain-lainnya. Jadi dari data-data yang berbeda-beda itu, heterogenitas yang tadi, itu tuh kita untuk menghasilkan sebuah data yang konsisten dan akurat, kita tuh harus melakukan data preparation di sana di sebelum masuk ke data warehouse. Jadi data warehouse ini udah sebagai wadah atau tempat penyimpanan dari hasil tadi ya, ekstrak dan transformnya. Jadi kenapa data warehouse ini dibutuhkan dan kenapa sih harus ada data warehouse sebenarnya? Kenapa nggak langsung kita analisa dari database transaction-nya? Jadi itu ini juga pernah kejadian ya. Saya pernah melihat langsung itu tuh pernah ada yang melakukan suatu proses di pengalaman teman ya. Jadi ada proses dia ngelakuin sesuatu di transaksional database-nya. Terus database-nya jadi down karena yang dilakukan tuh lumayan berat. Nah, data warehouse itu bisa menjadi salah satu jawaban teman-teman, karena kan kita misahin si DB data warehouse ini atau OLAP ya. Kalau teman-teman tahu sebutannya OLAP, Online Analytical Processing. Dan ini si database OLAP ini atau si data warehouse ini tuh dipisah dari si database transaction-nya. Jadi
apapun, misalkan kita mau melakukan analisa apapun, query kompleks apapun, itu tuh kita langsung akses ke data warehouse. Jadi nggak dari live database, jadi kita nggak mengganggu operasional DB-nya. Jadi itu hal-hal tadi yang kayak tiba-tiba bisa error. Kan kalau database transaksinya error kan bisnis yang berjalan kan jadi terputus ya. Jadi misalkan kalau misalkan ini deh yang kayak di database-nya Shopee atau e-commerce, misalkan error kan kita jadi nggak bisa kan customer kita ngelakuin pembelian di e-commerce kita, nah kayak gitu. Jadi untuk menghindari hal itu tuh ada salah satu strategi yang bisa digunakan, yaitu kita membuat sebuah data warehouse yang terpisah dari transaksi DB-nya. Nah, task penting yang ada di data warehouse itu adalah data cleaning. Nah, data cleaning itu kita bisa menggunakan sebuah teknologi namanya ETL. Jadi ini kependekan atau singkatan dari extract, transform, load. Jadi untuk menghasilkan tadi data yang efektif, proses data cleaning sebelum masuk ke data warehouse tuh kita bisa pakai metodologi ini, extract, transform, load. Jadi maksudnya gimana? Extract itu kita di step extract ini kita skema atau metadata-nya itu kita pilih dulu. Jadi misal kalau kita mau bawa semua ya kita bawa semua dari database transaction-nya, atau ternyata dari seluruh data di live transaction tuh kita nggak butuh beberapa table. Jadi kita cuman milih table-table yang penting aja, itu bisa, itu udah tergantung kondisi lagi ya di lapangan. Jadi kita di proses ekstrak tuh kita milih metadata yang akan kita ekstrak ke data warehouse. Nah, di proses transform itu kita ngebentuk si data-data ini yang tadi berbeda-beda itu jadi satu kesatuan format. Jadi contoh yang pernah saya temui itu ada kan data DB kan bentuknya RDBMS ya teman-teman, row sama kolom. Nah itu ada misal di suatu perusahaan kalian tuh bertukar informasi sama perusahaan lain, itu kan biasanya balikannya API ya, JSON ya, dan itu kan formatnya belum tabel ya, belum row based. Nah itu tuh si API tadi teman-teman tuh bisa rubah dulu jadi bentuk row based dengan bantuan ETL tools. Ntar yang di bawah nih yang integrate, Informatika, SAS Talent, Pentaho dan lain-lain itu salah banyak contoh dari ETL tools. Jadi yang API tadi tuh sebelum masuk ke DWH itu tuh bisa kalian transform dulu. Nah, fungsi transform tuh di sini. Jadi kita kayak nyamain formatnya, bisa ngelakuin cleansing, bisa ngelakuin standarisasi, kita bisa ngelakuin berbagai macam integrasi, sehingga tuh datanya masuk ke data warehouse atau OLAP kita tuh udah baik dan udah ready to consume gitu. Dan transform ini juga ini ya, juga ngebentuk datanya itu udah dalam skema data warehouse yang kalau teman-teman tahu ada star scheme atau snowflake scheme ya gitu. Jadi bentuknya itu juga udah dalam format data warehouse yang tersimpan. Dan load ini ya itu, jadi si data-data yang udah ditransformasi tadi, udah diekstrak dan ditransform tadi, itu tuh dimasukkan ke sebuah sistem data warehouse ya, atau online analytical processing atau OLAP gitu. Mungkin saya lanjut ke data pre-processing strategis. Jadi di sini tuh ini tuh adalah beberapa strategi yang teman-teman bisa lakuin tuh untuk melakukan transformasi dari raw data tadi, supaya si data tadi itu bisa lebih efisien ya. Karena kalau teman-teman ketemu dengan beberapa noise data yang banyak, itu tuh pusing juga gitu. Jadi dan akan menyebabkan tuh banyak misleading ketika kalian tuh nyampein informasinya. Kalau data-data itu masih raw mentah dan jelek formatnya, jadi banyak missing data, kayak ada outlier atau misalkan ada incorrect data, ada corrupt data dan lain-lainnya. Dan ini beberapa strategi di data pre-processing yang bisa teman-teman lakuin. Salah satu itu data cleaning. Jadi data cleaning tuh kan data kan terutama di Indonesia ya, data itu bisa saya banyak nemuin tuh data yang
irrelevan dan ada missing. Jadi data cleaning itu bisa berfungsi untuk menghilangkan data-data tersebut. Jadi membersihkan ya, istilah itu membersihkan data-data tadi supaya sesuai format. Data integration. Kalau data integration tuh di sini biasanya nge-cover tentang duplikasi. Jadi supaya datanya tuh nggak double informasi. Jadi udah terintegrasi gitu. Jadi teman-teman bisa lakuin data deduplication, terus menghilangkan duplicate data dan lain-lainnya. Jadi itu bisa di data integration. Terus ada data reduction. Jadi data reduction ini adalah proses untuk kita mendapatkan dataset yang lebih kecil volumenya, tapi analisis yang dihasilkan tuh tetap sama kayak gitu. Itu ada di data reduction. Terus ada data transformation, itu hampir diulang-ulang ya, saya ulang dari tadi. Itu dia proses untuk nge-convert data itu dari suatu tipe ke tipe yang lain, itu data transformation. Dan ada data discretization, itu tuh adalah proses untuk mengconvert data dengan yang jumlah besar tadi ke bentuk yang lebih kecil dengan tujuan tuh untuk membuat data evaluation, terus data visualisasi dan data management tuh lebih mudah. Seperti itu. Nah, ini saya ada cari-cari report terkait task ya yang dilakuin di data profesional di era big data ini. Jadi memang kalau teman-teman lihat dari grafik itu tuh kita tuh paling banyak ngelakuin task tuh di data preparation-nya untuk menyiapkan tuh si data supaya bisa menghasilkan insight ya yang berguna buat perusahaan. Jadi memang task paling besar kita tuh di data preparation dan diteruskan oleh reporting, data cleansing, data visualisasi dan sebagainya. Jadi memang di field ini bukan di proses data preparation ini tuh lumayan krusial ya untuk kita sebagai orang yang bergerak di bidang data, dan kita harus mulai terbiasa dengan beberapa tools atau beberapa macam metode supaya data-data yang nggak baik atau yang kotor itu tuh bisa kita bisa kita kurangkan ya, atau bahkan lebih bagus kalau bisa kita hilangkan tanpa mengubah informasi yang seharusnya kita bisa sampaikan ke perusahaan. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini saya akan coba sharing beberapa ini ya terkait data noise ya. Jadi data noise ini adalah amount beberapa data yang menyebabkan informasi itu tuh jadi meaningless dan itu disebabkan entah itu datanya incorrect atau nggak benar atau datanya itu kosong atau missing ya. Jadi sini saya bagi dua, ada incorrect data sama missing data. Saya mulai dari incorrect data dulu. Jadi incorrect data tuh refers ke informasi yang sebenarnya tuh benar. Ada beberapa case itu sebenarnya benar di datasetnya, tapi setelah kita proses, misal kita proses tuh dia jadi nggak benar di DB. Jadi itu bisa salah satu case di incorrect data. Contohnya tuh saya ada di sini nih. Saya coba contohin. Paling banyak saya temui itu ketika perusahaan tuh mau migrasi yang sebelumnya tuh datanya tuh disimpan di Excel gitu ya, di Excel terus bentuknya CSV format yang pakai koma gini. Terus mereka pindahin nih ke DB yang paling gampang ya. Nah, ini contoh di sini tuh si alamat yang untuk record B itu tuh jalannya pakai koma. Mungkin dia tipe ya, kan titik sama koma sampingan ya. Jadi titik sama koma sampingan ketika di-convert ke database, si kota tuh jadi Pemuda, si provinsinya tuh jadi Bekasi. Dan ini tuh paling banyak saya temui di selama saya bekerja di bidang data ya. Jadi gimana cara nanganinnya itu kita bisa diekstrak lagi dari original filenya. Jadi kita bisa balik lagi ke original filenya dan misalkan di Jalan Pemuda tadi yang koma tadi kita ganti titik supaya separated value-nya tuh nggak keganggu ya si komanya. Jadi pas kita translate delimiternya itu tuh nggak kepisah jadinya si datanya. Atau si delimiternya misal kita ganti nggak koma pakai tanda pagar, itu juga bisa. Jadi kita bisa diekstrak lagi dari original file-nya. Terus yang kedua, kita bisa nanya ke orang atau ke PIC yang megang datanya ya. Jadi mungkin
kalau misalkan teman-teman ngelihat incorrect data terus tiba-tiba teman-teman langsung hapus atau langsung pokoknya teman-teman langsung ngelakuin sebuah action ya, sebuah tindakan terhadap data tersebut tanpa tanpa ngomong ke PIC datanya. Misal kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan itu bisa jadi fatal karena siapa tahu data itu tuh memang gitu adanya gitu loh. Jadi teman-teman tuh harus hati-hati juga terhadap apa yang mau dilakukan teman-teman buat menghadapi si incorrect data ini. Jadi di cara kedua tuh teman-teman bisa coba apa ya? Coba konfirmasi ulang ke PIC datanya itu ini benar gak sih datanya jadi incorrect gini misal. Gitu, atau teman-teman tuh bisa exclude rows yang ada si korup datanya tadi atau incorrect datanya. Jadi bisa teman-teman kayak di exclude ya, dibuang, nggak kita bawa untuk proses analisa. Tapi case-nya kalau kayak gitu jadinya mungkin ada informasi yang nggak kebawa, atau mungkin misal pas di row itu tuh ada informasi tentang price atau sales misal. Jadi pas kita exclude datanya itu jadi nggak kebawa, jadi ada nilai sales yang berkurang. Nah itu tuh case-case kayak gitu yang tadi balik ke nomor 2 yang harus teman-teman tuh ini lagi konfirmasi lagi ke PIC datanya. Jadi kalau kita exclude ini kira-kira berdampak nggak ke perusahaan kayak gitu. Itu untuk incorrect data. Untuk yang missing data itu tuh adalah kondisi ketika ya nggak ada datanya di kosong di tabel kita tuh datanya kosong. Nah itu ntar lebih detail ada saya jelasin si missing data. Jadi caranya gimana untuk mengatasi missing data ini, kita bisa nge-replace si missing data dengan mean atau median atau modus ya. Jadi ini bisa disesuaikan kayak kalau misalkan datanya itu distribusinya normal ya. Jadi kayak mean, median, modusnya dekat, kita bisa replace si missing data tadi pakai nilai mean-nya atau nilai rata-ratanya. Kalau misalkan pas kita lihat distribusi datanya tuh skewness ke kiri atau ke kanan, kita bisa pakai mediannya buat ngisi missing data. Atau kalau misalkan datanya kategorikal, kita bisa ngisi si missing data pakai modusnya. Contoh kalau misalkan contoh yang paling gampang saya gambarin ke teman-teman tuh kalau ini misalkan data gender ya, ada laki-laki sama perempuan. Kan kalau mau kita olah di machine learning ya biasanya itu kan kita convert dulu ke numerik ya, karena kan mesin kan nggak bisa ngebaca string ya. Jadi kita misalkan convert laki-laki itu 1, perempuan itu 2. Nah kalau misalkan kita ngisi si missing data di kolom gender tadi pakai min 1 tambah 2 bagi 2 aja kan 1,5 ya. Nah kalau kita convert balik pas kita udah mau representasi datanya lagi kan nggak ada jenis kelamin yang 1,5. Nah kayak gitu. Jadi kita bisa milih kondisi make min, median, dan modus itu ketika apa itu teman-teman mungkin bisa explore lebih jauh ya. Kayak gitu. Atau yang cara kedua tuh kita bisa nge-remove record-nya, terus kita bisa ngeprediksi missing datanya itu pakai metode statistik, atau kita bisa ngisi si missing data itu tuh dengan exploring korelasi dan similarity dari kolom-kolom lainnya, atau ya udah kita biarin aja missing datanya itu kosong karena memang seharusnya kosong gitu. Jadi contoh kalau misalkan kalian ngelakuin survei tentang tentang ini apakah, jadi ntar ada sih contohnya juga. Jadi kalian bikin survei buat tahu kondisi anak-anak yang paling muda itu udah sekolah atau belum gitu. Nah, pas kalian survei, kalian tanya satu-satu, kalian kan akan nanya ya, kira udah punya anak atau belum. Nah kan kalau misalkan udah punya anak, dia bisa ngisi misalkan informasi selanjutnya, umurnya, terus apakah dia udah sekolah atau belum. Nah kalau misalkan pas kalian ketemu orang yang nggak punya anak kan nilai lainnya kan memang nggak bisa diisi kan, dan nol karena itu. Jadi itu contoh kasus yang kalau nol itu memang nol, memang dari sananya nol gitu loh. Gitu. Saya akan coba sedikit menjelaskan tentang noise, beberapa tipe noise yang tadi yang sekilas saya sudah bahas.
Jadi di sini saya ada tabel, ada atribut 1, atribut 2 sama ada kelasnya. Jadi ini contoh anggaplah ini di klasifikasi ya. Jadi ada atribut 1, atribut 2 dan kelasnya. Dan ini saya bagi jadi warna ya. Jadi warnanya itu mengindikasikan tipe noise-nya. Jadi yang tipe noise pertama ada kontradiktori atau saling kontradiksi. Kalau teman-teman lihat di row 1 dan di row 2, nih yang 0,50 red terus kelasnya positif. Tapi di yang kedua 0,50 red dia negatif. Kan itu aneh ya. Dengan atribut yang sama, kelasnya itu berbeda. Itu bahkan sama persis ya dicontohin ya, sama persis tapi atributnya berbeda. Nah, ini salah satu noise karena incorrect. Karena pasti aneh aja gitu kalau misalkan ada atribut sama kelasnya beda. Mungkin kalau saya contohin gini. Misalkan kita mau nyari sentimen masyarakat nih terhadap sebuah kasus atau misalkan ada satu tweet nih, saya nggak suka dengan apa ya yang nggak terlalu serem nih. Misalkan ini baju itu kurang bagus kan, misalkan kita predik kalau kelasnya itu kurang baik, misalkan jelek, negatif gitu, itu kita masuk ke kalimat negatif misal. Nah tapi ada orang yang nebak kalau si yang tadi tweet yang tadi itu positif. Nah itu jadi itu kan aneh ya sebenarnya, dengan atribut yang sama tapi kelasnya beda, dan ini mungkin banyak dipengaruhi karena subjektivitas. Misalnya kalau di kasus machine learning, jadi tiap orang kan punya subjektivitas yang berbeda kayak gitu. Ini salah satu case noise tipe yang saling berkontradiksi ya. Jadi dia punya atribut yang sama tapi kelasnya beda gitu. Terus untuk yang kedua itu ada mislabel. Jadi mislabel ini ada di row ketiga. Contoh di atribut 1 0,99, terus atributnya green, dia kelasnya negatif. Ini saya contohkan kalau teman-teman lihat di data ini tuh semua yang green kelasnya itu positif. Jadi anggaplah memang ada aturannya kalau misalkan atribut keduanya merah dia kelasnya negatif, kalau atribut keduanya green dia positif. Nah, berarti kan si yang row 3 ini dia jadi mislabel ya, karena pas dia atribut kedua green dia jadi negatif kayak gitu. Itu tuh mislabel, salah satu contoh noise yang kedua itu mislabel. Terus yang ketiga tuh ada erroneous atau nilai yang keliru. Jadi kalau teman-teman lihat di atribut 1 tuh semua nilainya pakai koma. Tapi yang di keempat ini dia pakai titik. Sorry. Nah, ini tuh salah satu nilai yang masuk ke tipe yang erroneous ya. Jadi dia tuh nilainya keliru. Contoh lain tuh yang tadi, misalkan ada nama provinsi di kota karena kesalahan ekstrak ya. Jadi itu juga masuk ke erroneous. Nah, ini bisa dilihat biasanya kita tinggal kalau misalkan bentuk datanya kategorikal tuh kita bisa pakai group by. Jadi kita kalau di database tuh kita group by, biasanya ketahuan nih data-data yang noise kayak gini. Kalau kita group by misalkan kita hitung terhadap suatu kolom, pasti si data-data yang erroneous ini tuh nilai summary-nya tuh kecil. Jadi nggak mungkin yang banyak gitu kan, karena kan dia keliru. Tapi kalau misalkan banyak, nah itu sistemnya harus dipertanyakan kenapa bisa banyak yang nggak sesuai atau datanya keliru kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh. Atau kalau misalkan datanya numerik tuh teman-teman bisa lihat box plotnya atau distribusinya datanya. Ini kan contoh ya, kalau penggunaan koma sama titik tuh di beberapa tools dia bisa jadi kayak kita kan kalau koma beneran pengen nunjukin nilai koma, tapi pas titik tuh dia kedetek jadi ribuan, kan nilainya jadi jomplang banget kan, jadi jauh banget gitu loh. Padahal itu sebenarnya nilai koma, cuman kita karena salah input atau salah gimana, si koma ini jadi titik, nilai itu jadi ribuan. Nah, itu bisa kita cek kalau numerical tuh pakai box plot. Jadi kita bisa kelihatan nih si error tadi itu, si nilai tadi ini harusnya dia tinggi banget kan dan jadi outlier, dan itu kan bisa kita cek pakai box plot atau distribusi ya untuk case-case kayak gini. Gitu, itu untuk error ketiga atau noise tipe ketiga. Noise tipe keempat itu yang missing value, jadi memang yang datanya kosong seperti contoh yang di row ke-5. Dan yang
contoh yang terakhir tuh yang incomplete. Jadi kebanyakan tuh yang tipe ini tuh datanya kayak random aja gitu, kayak random. Contoh di sini tuh yang lainnya numerik, tiba-tiba dia isinya sama dengan, kan itu udah jelas-jelas salah ya datanya dan udah pasti noise kayak gitu. Nah ini contoh saya coba buat ya, untuk yang noise example-nya. Di sini ada case salah satu klasifikasi bunga, dan ini tuh kalau teman-teman cari di Google atau teman-teman explore di Google, itu tuh orang-orang yang ngelakuin analisa di sini tuh pasti dapat akurasi tinggi, karena sebenarnya kita tanpa melakukan akurasi pun kita bisa nebak nih kalau ada data baru tuh dia akan masuk kemana. Jadi kalau teman-teman lihat dari gambar ini, dia kan ada 3 kelas ya, Aeris setosa, versicolor, sama virginica. Jadi kalau dari ketiga bunga ini, kalau teman-teman lihat sekilas, itu tuh kita bisa bedain dari petalnya. Ini petalnya di dalamnya. Jadi kalau setosa tuh dia lebih pendek, kalau versicolor tuh petalnya sedang, kalau virginica tuh petal lengthnya panjang. Yang bunga ini untuk membedakan 3 bunga ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ke data, dia ada informasi dalam sentimeter nih, sepal length, petal length dan segala macam. Nah, ini kan ada datanya. Jadi kalau misalkan dia di sekitaran 1 sampai 3, misal dia masuknya Aeris setosa. Terus kalau misalkan di sekitar 4 sampai 5 dia masuk Aeris versicolor. Terus di atasnya di yang 4,5 misal ke atas itu dia masuk ke Aeris virginica. Nah, kita kan tahu ya, kita tahu pattern data kita kan. Dan kalau misalkan kita kerja di suatu organisasi, harusnya kita belajar dulu tentang pattern data di organisasi yang kita bekerja ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu data-data aneh, kita tuh tahu kalau data itu noise. Jadi contoh di sini tiba-tiba ada data baru nih, terserah sepal lengthnya berapa, sepal widthnya berapa, petal widthnya Z. Nah, petal lengthnya itu 1,3. Nah, di mana pengetahuan kita si 1,3 ini kan harusnya masuk ke Aeris setosa, tapi dia masuknya ke Aeris virginica nih si kelasnya. Nah, itu kan berarti bisa kita pertanyakan kan, karena dengan pengetahuan kita tuh ini harusnya nggak di virginica tapi dia di setosa gitu. Jadi ini salah satu cara buat mendeteksi itu ada noise data di kita apa enggak tuh kita dengan mempelajari pattern data kita dulu. Jadi kita harus tahu dulu data kita gimana. Harus kita explore dulu data kita gimana gitu. Dan untuk contoh yang tadi yang sama atribut beda kelas, kan tadi saya bilang mungkin case-nya tuh karena subjektivitas ya. Jadi kalau saya tuh pernah sama teman-teman saya tuh bikin sebuah sentimen analisis sederhana sih, itu masih yang basic banget, nggak jago, terus akurasinya juga masih jelek. Nah, kita tuh waktu itu ngambil data dari Twitter, terus kita nge-labelin sendiri dulu sebelumnya kan, buat jadi kita ngeliat Twitter terus kita labelin masing-masing. Nah, mungkin kalau kejadian yang di person 1 itu tuh ada 100 data, 50 data dibagi ke 1 orang, 50 data dibagi ke 2 orang tuh 50-50. Jadi baru nanti hasilnya digabung buat jadi labelnya. Nah, itu mungkin bisa menyebabkan si yang tadi subjektivitas tadi. Jadi misalkan di 50 tweet atas ada 1 tweet yang mirip sama 50 tweet di bawah, tapi kalian ngelabelinnya beda. Kayak gitu. Nah, itu mungkin terjadi ya yang hal kayak gitu kalau misalkan kalian ngebaginya kayak tadi pas ngelabelin manualnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya ada cara kayak ini ya. Ini yang dulu saya lakuin. Sebenarnya saya tahu harusnya banyak metode yang lebih kompleks atau lebih bagus ya. Tapi kan memang machine learning ini kan saya cuman hobi atau explore sendiri ya, bukan di field saya banget. Jadi saya cuma bisa share yang pernah saya lakuin. Jadi teman-teman tuh bisa kayak 100 data tadi itu dibagi ke 3 orang sama rata. Jadi semuanya ngelebihin 100. Jadi pun kalau misalkan case yang di sini si person 1 misal ya dengan data ini nge-label positif negatif, tapi orang kedua negatif, kita tuh bisa pakai majority voting untuk labelnya. Jadi yang di row pertama karena 2 negatif dia jadi negatif, yang ketiga karena negatif semua dia jadi negatif. Akhirnya data kita tuh jadi enggak noise lagi gitu. Jadi untuk
Untuk beberapa case noise data, silakan teman-teman explore lebih lanjut untuk bisa menangani. Itu salah satu contoh yang bisa saya berikan dari apa yang pernah saya lakukan. Nah, sekarang masuk ke missing value. Tadi yang saya bilang missing value itu ketika nggak ada data yang di store ke database atau ke table yang kita punya. Nah, contohnya di sini di row ke-7 sama ke row 10, nah ini namanya missing data ya, kosong ya. Nah, kenapa data punya missing value? Jadi ada dua yang bisa menyebabkan kan data pas proses data ekstraknya atau pas data collectionnya tuh ada beberapa jenis ya, kayak structurally missing, terus missing completely at random, missing at random, sama not missing at random. Ini gimana maksudnya saya jelasin di slide berikutnya. Nah ini, jadi ini contoh missing value. Jadi untuk case pertama saya akan coba jelasin yang structurally missing. Jadi memang sebenarnya tuh datanya missing dari sananya. Contoh yang tadi sebenarnya saya udah bawa ya. Jadi di sini ada tabel, misalkan ini tabel tentang data sekolah untuk anak-anak termuda dari orang tua ya, dari data orang tua. Jadi kan kalau misalkan pas kita ketemu orang yang punya anak nih, misalkan dia punya anak, yes, terus kita kan bisa jadi tahu umurnya, terus apakah si anak tersebut udah pergi ke sekolah atau belum. Jadi misalkan yang tadi ya, dia punya anak terus umurnya 4, nah dia belum ada informasi, dia belum pernah sekolah, misal gitu. Nah pas kita ketemu si orang tua yang nggak punya anak, kan kita memang nggak bisa ngisi si kolom yang umur ini kan. Nah itu contoh yang missing data yang structurally missing, karena memang dari sananya itu datanya kosong dan reasonnya itu jelas, karena pas di case data ini tuh kita nggak akan bisa ngisi si kolom umur karena memang si orang tuanya nggak punya data gitu. Itu missing value yang pertama. Nah untuk yang yang 3 case lain ini saya coba di satu table. Jadi ada table tentang income dari gender, terus dari age-nya, terus gimana income-nya. Nah, untuk case yang pertama yang missing completely at random, itu tuh kejadian ketika si missing value-nya itu nggak bergantung sama observasi yang lain. Contoh kita abaikan si gender sama age. Kalau teman-teman lihat si income itu tuh ada 50% persentase dia low sama 50% high. Nah, kalau misalkan kita mau isi si missing value ini, berarti kan kita bisa isi probabilitasnya tuh dia bisa 50% low, 50% high. Nah, itu kan nggak bergantung sama gender sama age. Nah, itu masuk ke kategori yang missing completely at random. Jadi si missing value itu emang nggak bergantung sama nilai lain atau observasi lain. Nah, kalau missing at random itu tuh ketika si probability dari missing value ini itu tuh bergantung sama kolom yang lain. Contoh yang tadi yang di tabel ini, gender sama age. Kalau teman-teman lihat untuk gender yang female terus umurnya lebih dari 30, dua-duanya itu income-nya tinggi ya, high ya. Nah, berarti si missing value ini harusnya dengan korelasi informasi yang tadi itu tuh kita bisa isi dengan income high atau yang tinggi. Nah, itu tuh masuk ke missing at random. Jadi dia bergantung sama observasi yang lain gitu. Kalau not missing at random itu tuh ketika yang Mari itu tuh yang missing at random juga dia bergantung sama yang lain tapi nggak bergantung sama dirinya yang si missing value-nya sendiri. Cuman kalau not missing at random dia ketika si probabilitas missing value-nya itu dia tuh bergantung sama observasi lain dan bahkan sama missing value-nya. Jadi contohnya tuh saya sebenarnya kurang explore di yang hal ini, tapi yang saya tahu tuh kalau not missing at random, contoh di case ini tuh kalian bisa bayangin untuk orang-orang yang income-nya very high atau yang sangat tinggi atau yang sangat rendah, biasanya tuh memang mereka nggak mau ngasih tahu income-nya. Nah kan itu udah nggak bisa, udah pasti nol kan nilainya kan, karena memang mereka yang nggak mau ngasih tahu karena income mereka entah sangat tinggi atau yang kebalikannya ya. Nah
Nah biasanya kan kalau orang nggak mau diketahui income-nya kan, mungkin contoh yang lagi ramai sekarang, dia bisa diincar sama orang pajak kan, buat bayar pajak gitu. Jadi hal-hal sensitif kayak gitu tuh dia nggak akan mau ngasih tahu gitu. Atau misalkan kalau kalian ngebayangin ada survei tentang berat badan ya. Jadi untuk beberapa orang kan berat badan tuh sensitif ya. Jadi orang nggak mau ngasih tahu tuh si datanya. Nah itu tuh masuk ke kategori not missing at random. Gitu. Nah gimana? Kenapa ada bentuk-bentuk ini? Setiap proses itu tuh beda perlakuan, dan itu mungkin teman-teman bisa eksplor lebih lanjut sendiri ya, karena nggak mungkin cukup untuk di sesi sekarang gitu. Nah yang ketiga tuh ada outlier. Jadi outlier itu kondisi ketika ada observasi itu yang nilainya tuh jauh gitu dari nilai-nilai populasi yang lain. Jadi kalau di diagram tuh misalkan di sini ada data yang variansinya deketan ya, atau gimana ya jelasannya. Jadi si data ini tuh apa sih, gimana sih jelasinnya? Kayak kalau misalkan income kita tuh sama rata gitu loh. Data income kita tuh setiap entry level sama rata. Tiba-tiba data kita digabungin sama data pejabat yang tinggi banget. Nah itu tuh jadi outlier karena datanya tuh data yang si pejabatnya sangat tinggi, terus sementara data-data kita yang entry level misal semuanya sama rata di suatu nilai ya kayak gitu ya. Nah itu data yang tinggi tadi itu yang disebut dengan outlier. Jadi kondisi ketika si observasi yang muncul itu tuh sangat jauh perbedaannya dengan data-data observasi di populasinya. Ya, apa yang menyebabkan outlier itu ada natural, karena yang tadi case yang tadi misal yang kita punya data gaji untuk entry level, tiba-tiba ada data si level masuk, itu kan jadi jauh ya jaraknya. Itu bisa kejadian natural atau artificial kayak data entry-nya error, measurement, eksperimen, data processing, sampling error, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa explore ya kenapa outlier bisa terjadi. Nah, gimana cara ngatasinnya? Itu ada di yang sebelah kiri. Kita bisa nge-delete observasinya, itu hampir semua solusi kayak missing data atau outlier tuh kita bisa nge-delete observasinya. Cuman yang harus diingat ketika kita nge-delete observasi, misalkan kita mau reporting ke atasan atau ke organisasi, ke perusahaan, itu tuh akan berdampak nggak ke perusahaan kita. Nah itu yang sebenarnya kalau teman-teman mau ngelakuin action terkait outlier atau missing data atau noise data itu dengan cara melakukan penghapusan data, kan dia ngebawa raw lain ya. Nah itu tuh harus jadi perhatian. Nah yang kedua tuh di outlier tuh teman-teman bisa ngelakuin transforming atau binding value. Jadi di sini tuh maksudnya teman-teman tuh ngerubah si data tadi yang banyak kategorinya, kan sebenarnya itu outlier terjadi karena kategorinya banyak terus berjauhan ya. Nah itu teman-teman bisa jadiin kategori-kategori lebih kecil. Misalkan untuk yang tadi case gaji tadi, dari gaji segini itu masuk ke salary low, terus gaji dari rentang segini itu masuk ke middle, dan dari rentang sini sampai yang tertinggi itu masuk ke high. Nah jadi ntar tuh populasinya lebih berdekatan gitu loh, karena kategorinya menjadi lebih kecil. Nah itu masuk ke binding value namanya atau istilahnya. Terus yang ketiga tuh imputing, itu kita bisa ngelakuin imputing tuh dengan cara, kalau outlier itu kita hapus dulu datanya, terus kan datanya jadi nol. Nah data nol tadi kita isi pakai cara yang di missing value. Kayak gitu tuh untuk imputing. Terus yang keempat ya, kita bisa nge-treat outliers-nya tuh secara terpisah dari data-data populasi yang ada. Gitu. Mungkin teman-teman bisa explore lebih lanjut juga ya terkait outlier ini. Nah, sekarang masuk ke proses yang analisisnya. Jadi kalau teman-teman yang minatnya ke data analis, machine learning gitu-gitu tuh pasti sering dengar namanya exploratory data analysis atau EDA ya. Jadi EDA itu adalah proses untuk melakukan analisa terhadap data yang kita punya untuk mencari kayak patternnya atau anomali-anomalinya. Terus kita bisa ngelakuin hipotesis testingnya juga, atau ngecek asumsi-asumsi menggunakan statistical measure. Jadi di sini tuh ada
ada 3 key points yang bisa kita lakukan. Kita bisa ngelihat ini dengan summarize datanya, data yang bentuknya summary, terus kita bisa ngelakuin analisis statistik, atau kita bisa ngelakuin visualisasi data. 3 key points-nya. Untuk step-nya tuh sebenarnya di EDA itu kita mulai dari problem definition-nya ya. Jadi problem definition-nya itu kita bisa pakai kayak cost benefit analysis. Jadi dengan problem yang ada, terus gimana deliverables-nya, gimana timeline-nya segala macam. Kira-kira nih kalau kita ngelakuin analisis atau metodologi ini dengan cost segini, itu dampaknya baik nggak untuk perusahaan? Kalau ternyata enggak, kan itu jadi ngapain kita ngelakuin analisanya? Itu bisa dimulai dari problem definition, terus kita ke data preparation-nya, kita siapin datanya, terus kita analisa datanya pakai metodologi statistik, dan kita develop, dan representasi itu biasanya bentuknya tabel atau grafis ya. Jadi di sini contoh ini ADA yang saya lakuin pas buat klasifikasi iris ya. Itu waktu itu saya sharing ke anak-anak mentor saya, jadi pakai data iris. Ini bentuk EDA yang saya lakuin di Python. Jadi saya bikin box plot untuk kolom petalengnya. Terus saya cek korelasinya juga, dan ini saya sajiin dalam bentuk grafik supaya teman-teman anak-anak mentor saya waktu itu jadi paham gitu kenapa gimana pattern dari si data irisnya, yang ternyata si petaleng ini sangat berpengaruh dalam menentukan kelas si bunga iris tadi. Gitu. Nah, ini kan tadi berkaitan sama banyak machine learning case gitu ya. Nah, ini contoh yang teman-teman bisa lakuin analisa data ketika teman-teman tuh mau bikin sebuah reporting case. Jadi di sini ada diagram ini. Jadi jadi di sini ada insight sama foresight, terus ada 4 bentuk analisis, ada deskriptif, ada diagnostik, ada prediktif, sama preskriptif. Jadi deskriptif itu kayak what happened, terus apa yang terjadi sih sama data kita, terus pas udah terjadi kita ngelihat lebih dalam lagi, kita lakuin diagnostik analisis. Pas kita ngelakuin diagnostik analisis, ternyata kita mau tahu gimana nih ke depannya data kita terhadap kondisi tadi, kita ngelakuin predictive analysis, dan dari predictive analysis tadi kita bisa dapat sebuah kesimpulan ke perusahaan yang bisa jadi action perusahaan tuh untuk mendukung keputusan bisnis kita ke arah yang lebih baik. Jadi ini saya akan coba jelasin by case nanti di slide berikutnya. Jadi ini analisa ini dan tipe-tipe insight ini tuh bisa teman-teman lakuin tuh ketika teman-teman tuh mau nge-report sesuatu, atau ini tuh kebanyakan kerjaannya di data analis atau BI ya. Gitu. Jadi core function-nya, jadi untuk reporting sebenarnya kita ngedeliver insight sama insight dengan menggunakan descriptive analytics dan diagnostic analytics. Tapi yang harus kita ingat, kita tuh kalau mau ngebuat report kan harus berdasarkan data yang sudah terjadi kan. Jadi kayak misalkan kita mau nebak bulan berikutnya, kita harus mempelajari data-data bulan-bulan sebelumnya. Atau kalau misalkan kita mau menebak gimana penjualan kita tahun depan, kita harus mempelajari penjualan kita di 10 tahun ke belakang. Jadi kita bisa tahu tuh gimana gimana penjualan kita nanti. Nah, itu dengan analisa tadi yang harus pertama banget teman-teman kuasai itu adalah yang teman-teman harus tahu itu tuh teman-teman nggak akan bisa ngeprediksi atau forecast ketika data historiknya itu nggak make sense. Jadi tuh teman-teman harus benar-benar nge-prepare si data tersebut dengan timely information yang baik gitu, supaya teman-teman tuh bisa ngelakuin step ini tuh sampai ke actionable-nya. Jadi gimana contohnya, saya akan coba contohin by case. Jadi di sini ada fenomena churn ya. Jadi fenomena churn itu ketika perusahaan tuh kehilangan customer-nya. Jadi sini akan coba saya runut by case. Jadi di descriptive analysis biasanya kita tuh akan
akan menyajikan data bentuknya kayak gini. Jadi di sini ada data Q3 sama Q4 per bulannya. Terus ada churn rate-nya. Jadi berapa persentase si customer itu hilang ya atau udah nggak subscribe kita lagi, misal kalau kita ada newsletter misalnya kayak gitu. Jadi ini descriptive analytics tuh analisis biasanya kita cuman kayak gini. Jadi pas kita ngelihat data ini, kita bisa lihat kalau di Q3 dan Q4 si churn rate-nya itu cenderung naik nih di Q4 dan besar, dan ini kan harus jadi perhatian ya, karena naiknya lumayan signifikan, sekitar 6-10% itu tuh naik. Nah, dari sini pastinya kalau kalian discuss ke PIC data atau pimpinan kalian tuh, pasti kalian harus memperdalam lagi nih, harus mencari ini kenapa sih bisa kayak gini. Nah, itu masuk ke ranah diagnostik analisis. Jadi dari yang tadi nih, dari tadi kita report per bulannya di setiap quarter, kita coba pecah nih. Misal dengan customer age-nya. Jadi pas kita cek ternyata dari grouping customer age yang kita punya, yang cenderung buat pergi atau buat nggak jadi customer kita lagi tuh ada di umur-umur yang sekitar 18 sampai 40 tuh, bisa dilihat di churn rate yang Q2-nya tuh dia tinggi ya, 40%, 31%, naiknya jauh dari Q1-nya. Sementara untuk yang umur-umur di atas 40 tuh cenderung stabil. Jadi dari 22% ke 23% kan nggak tinggi ya naiknya ya, churn rate-nya ya. Nah, ini tuh itu masuk ke step diagnostic analysis. Jadi tuh teman-teman tuh kayak nyari alasan sih kenapa yang tadi tuh churn rate itu bisa terjadi dan di mana terjadinya, itu tuh bisa terjawab di diagnostic analysis. Dan beberapa perusahaan itu tuh dengan sampai sini aja tuh biasanya udah bisa ngambil keputusan kayak ya udah, kita dengan case kayak gini kita harus lebih concern nih ke customer kita yang muda-muda nih, yang di bawah under 40, under 40 tuh, untuk supaya mereka tuh tetap stay. Karena setahu saya untuk mempertahankan customer itu tuh lebih mahal daripada kita mencari customer baru ya, setahu saya ya gitu. Jadi bisa aja langsung dari analisis yang ini tuh ternyata perusahaan tuh udah bisa ngelakuin action, dan kebanyakan memang perusahaan kecil ya, kebanyakan perusahaan-perusahaan yang masih berkembang gitu tuh belum punya cukup data yang bisa dilakukan untuk predictive analysis. Jadi mereka stop berhenti di diagnostic analysis gitu, dan itu udah cukup untuk mereka bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, untuk selanjutnya, dari yang diagnostik tadi, kita tuh bisa bikin data itu lebih kompleks aja. Misalkan kita detailin ada plan-nya, ada price-nya, sama ada si customer ini tuh udah aktif berapa bulan. Nah, dengan misalkan kalian pakai metode statistik atau machine learning, kalian tuh ngitung si churn probability-nya tuh setiap customer gimana. Kan tadi kelihatan ya kalau misalkan umurnya lebih muda, dia kemungkinan si customer itu buat cabut atau buat hilang itu tinggi ya, lebih tinggi kan. Jadi di sini misalnya di customer pertama umurnya 25, plan-nya A, price 10, terus udah dengan 15 bulan aktif, dia churn probability-nya pas kita predik 85%. Terus yang cuman baru 1 bulan aktif di umur yang 22 itu sangat tinggi, 96%. Terus yang umur 38 dengan bulan segini dia cenderung 50% untuk nggak pakai produk kita lagi misal, dan yang untuk yang edge yang lebih tinggi dia ternyata churn probability-nya rendah. Jadi kita bisa dapat informasi itu dengan bantuan statistical method atau machine learning, kita bisa ngeprediksi churn probability tadi. Jadi kita dapat sebuah informasi yang menjawab tuh apa yang akan terjadi di future atau di kedepannya. Nah, setelah predictive analysis, nah kita tuh bisa masuk ke ranah prescriptive analysis. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dari case yang tadi yang udah kita tebak dengan model kita. Jadi misal ya yang tadi ketika churn-nya tinggi, untuk berapa persentase dari segini kita kasih offer yearly contract offer. Terus kalau misalkan yang sangat tinggi tuh kita bisa ngasih kayak diskon untuk upgrade plan ke customer tersebut.
Dan kayak kalau misalkan yang tadi churn probability-nya rendah itu kita ya udah kita nggak ngelakuin apa-apa karena dia kan nggak cenderung untuk nggak pakai produk kita lagi ya. Nah, jadi itu masuknya ke ranah prescriptive analysis. Dan itu analisis itu sangat berguna ketika kalian tuh akan melakukan reporting ke perusahaan atau atasan kalian. Gitu. Nah, masuk ke ranah visualisasi sekarang. Jadi kalau visualisasi ini sebenarnya ini bukan tentang membuat gambar atau ilustrasi sebaik mungkin ya. Jadi data visualisasi ini adalah sebuah proses untuk membuat graphical representation dari data dengan tujuan tuh kita tuh bisa mengkomunikasikan data yang kompleks tuh menjadi lebih mudah, lebih easy gitu, lebih easy to understand oleh orang lain. Jadi fungsinya tuh fungsi utamanya kita bisa lakuin buat ekspor dan understand data kita gimana. Terus kita bisa mengidentifikasi pattern dan tren lebih mudah. Terus kita bisa mengkomunikasikan insight ke orang lain. Nah, ini contoh dari data visualisasi. Jadi sini saya ambil dari tabel publik ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh kalau ke tabel publik yang saya highlight kuning, nanti teman-teman tuh bisa ngelihat bentuk-bentuk report yang orang lain sudah pernah buat. Dan ini beberapa yang kanan kirinya itu beberapa tools data visualisasi yang bisa teman-teman gunakan. Ada Tableau, Power BI, Google Data Studio, terus bisa pakai Jupyter Hub, pakai modul-modul kayak Matplotlib dan lain-lain, terus bisa pakai Looker, Colab dan lain-lain. Dan banyak ya tools data visualisasi dan ini salah satu data visualisasi yang menurut saya bagus dan gimana cara membuat data visualisasi yang menarik, yang baik lah ya, yang simple tuh supaya orang yang kayak tadi lah ya, ini menurut saya udah termasuk yang lumayan baik data visualisasinya. Itu tuh ada beberapa tips. Yang pertama, kalian tuh harus go back to the beginning. Jadi kalian tuh balik lagi harus identify kalian tuh bikin visualisasi ini buat apa. Jadi kalian tuh jelas pas bikin visualisasinya tuh kalian tahu apa yang mau kalian buat gitu. Terus kalian bisa lakuin tuh pemilihan chart yang tepat. Jadi kayak kalau misalkan datanya bentuknya datanya terkait waktu, teman-teman lebih cocok pakai line chart. Terus kalau misalkan kalian mau nampilin data dengan data yang cuma 2 kategori, itu bisa pakai pie chart kalau enak dilihat. Tapi kalau misalkan data kategorinya 100, ada 100 kalian pakai pie chart kan jadi nggak kelihatan ya. Apa sih namanya nih? Angle pie-nya itu apa sih namanya? Bagian chart tiap labelnya kan jadi nggak kelihatan ya, jadi malah nggak bisa nampilin informasi apa-apa. Nah, itu pemilihan chart yang tepat tuh sangat berpengaruh terhadap pembuatan visualisasi data yang baik. Terus yang guide your audience tuh maksudnya gini. Jadi kalian tuh pas bikin dashboardnya, kalian tuh udah nyusun alurnya gitu loh. Jadi kalian mau menjelaskan apa dulu sampai ke mana. Jadi teman-teman bisa gunain dari top, dari atas ke bawah, kanan kiri. Jadi kalian bisa nyusun chart yang penting itu duluan di kiri, terus selanjutnya ke kanan ke bawah kayak gini. Misalnya ini. Jadi kan biasanya kalau kita ya, orang kan jarang ya baca chart dari bawah ke atas. Kan pasti biasanya dari atas ke bawah, terus dari kiri ke kanan. Nah, teman-teman tuh bisa nyusun pakai strategi itu. Jadi yang penting diduluin, baru ntar yang bawahnya yang misalkan biasa aja gitu. Itu guide your audience supaya teman-teman tuh bisa apa namanya, mengkomunikasikan apa yang teman mau ke orang lain tuh sesuai keinginan kalian gitu. Terus yang keempat itu use appropriate scales. Maksudnya gimana? Jadi kayak kalau kalian bikin bar chart nih, terus ada tiga observasi, nilainya 70, 90 sama 100. Kalau skalanya dimulai dari 0 sampai 100, itu kan sebenarnya tingginya jadi sama kan, jadi nggak jauh-jauh banget kan sebenarnya. Cuman kalau misalkan anggaplah kalian start dari 50 skalanya, nggak dari 0. 50 ke 100 kan ada jarak 50, ntar pas dibikin chartnya dia tuh kayak jaraknya tuh lebih jauh, padahal tuh nggak sejauh itu, jadi misleading, ngebawa orang lain yang ngeliat tuh jadi misleading. Jadi pas buat chart juga harus memperhatikan skalanya.
gitu. Terus teman-teman juga bisa pilih colors yang efektif, warna yang efektif. Jadi kayak jangan misalkan pakai 20 warna gitu di satu dashboard, kan nggak enak juga dilihatnya gitu. Terus keep object distinct, maksudnya gimana? Maksudnya tuh teman-teman tuh bisa ngasih jarak di setiap chartnya kayak gini nih. Dari yang contoh yang sales by location sama top sold products tuh bisa ada jaraknya kan. Nah, kan lebih enak ya dilihat ya teman-teman ya. Nah itu jadi maksudnya keep objects distinct tuh kayak gitu. Jadi teman-teman tuh ngasih jarak di setiap chartnya supaya orang tuh pas ngelihat chart itu tuh fokus ke chartnya. Misal ada legendnya ya, teman-teman mau bikin visualisasi terus pakai legend. Jadi misalkan warna merah itu bad, terus warna hijau good untuk chartnya. Nah itu tuh legendnya juga usahain taruh di blok chartnya gitu loh. Jadi kalau misalkan ini ada legendsnya nih, misalkan ini ada 5 warna, terus 5 warnanya kan teman-teman mau munculin legendsnya warna ke satu apa, warna kedua apa, usahain si informasi legendsnya tuh ada di dalam kotaknya juga. Gitu maksudnya. Yang keep objects distinct. Terus yang ke berapa nih? Ke-7. Nah, kalian limit the amount of text. Jadi kayak kalian tuh bisa mengurangi penggunaan teks yang terlalu banyak karena itu juga akan mengganggu tampilannya juga ya. Selain kayak biarkan orang tuh mengerti data kalian tuh dari grafik yang kalian tampilkan, bukan dari tulisan-tulisannya kayak gitu. Tapi untuk satu kondisi kalian juga butuh ngasih tulisan supaya orang juga bisa ngerti ya. Untuk beberapa case yang susah dimengerti misalnya, itu silahkan pilih kalian yang ngelimitasi sendiri lah, kira-kira ini udah proper atau enggak kita pakai sebanyak apa tulisannya gitu. Terus yang ke-8, teman-teman gunain proper label. Jadi ini label terkait ini ya, kalau misalkan ada chart terus ini label nih, maksudnya teman-teman tuh bisa kayak hide label di sini terus munculin labelnya di bar chartnya dan lain-lain biar mengurangi komposisi chartnya dan segala macam. Itu teman-teman bisa banget lakuin. Atau proper label tuh maksudnya ini pakai anotasi dari kalau teman-teman bikin di Tableau pakai pie chart gitu, terus chartnya ada banyak, biasanya tuh kalau pie-nya kecil si labelnya tuh jadi nggak kelihatan. Jadi kita nggak tahu nih yang si chart satu yang apa sih namanya, yang slicing yang satu itu informasi tentang apa, yang kedua tentang apa, yang ketiga tentang apa. Teman-teman tuh bisa pakai anotasi. Jadi bantuan anotasi itu buat ngasih tahu kayak slicing ini tuh digarisin, dikasih tahu ini kategori A misalnya, ini kategori B, kategori C gitu. Itu proper label dan annotation. Terus yang ke-9 mungkin ini yang memang yang banyak kalau teman-teman lihat beredar tuh, orang kalau bisa bikin dashboard tuh sesimpel mungkin. Jadi ada kiasan juga kan ya, simple makes perfect kan ya. Jadi lebih enak dilihat juga dan teman-teman bisa jelasin lebih mudah juga, orang nangkapnya juga lebih mudah kayak gitu. Itu mungkin beberapa tips yang bisa teman-teman aplikasikan untuk membuat data visualisasi sehingga kalian bisa mengkomunikasikan apa yang mau kalian sampaikan di dashboard kalian. Nah, sekarang masuk ke data karir. Tadi saya udah panjang lebar ngomongin prosesnya ya, atau pipeline yang biasanya secara umum tuh ada di field data. Sekarang saya coba ngomong di role-nya. Jadi ada data generalist, di sini ada data scientist, ada data analyst, arsitek, engineer, administrator, business analyst, sama data manager ya biasanya. Jadi di setiap role tuh punya peranannya masing-masing. Nah, dan teman-teman bisa explore lebih lanjut. Mungkin saya jelasin sekilas kayak data scientist tuh itu biasanya tuh dikenal sebagai problem solver ya. Dia benar-benar yang pakai high pace metodologi statistik tuh buat nentuin model yang baik, metode yang baik yang digunakan untuk apa, dan gimana cara kerjanya segala macam sampai pekerjaan tuh benar-benar works gitu model metodenya. Nah, itu biasanya dilakukan oleh seorang data scientist. Dia itu benar-benar pakai metodologi yang sangat mendalam ya untuk menghadapi suatu case. Nah, untuk data analis biasanya dia tugasnya tuh nge-translate si statistik metodologi ke dalam sebuah bahasa sehari-hari atau bahasa, kalau kalian sering dengar coba ngomong lebih manusiawi kayak gitu. Nah, itu jadi bahasa yang technical banget atau bahasa yang statistikal banget, itu tuh data analis tuh bisa banyak tugasnya tuh untuk nge-translate hal itu ke
ke bahasa yang lebih sederhana ke user ataupun ke orang lain supaya orang lain itu bisa mengerti apa maksud dari data atau pattern-nya berdasarkan statistical method atau analisa-analisa yang dilakukan oleh seorang data analis gitu. Nah, kalau data arsitek biasanya dia berhubungan sama infrastrukturnya. Jadi data arsitektur tuh yang ngebuat infranya. Jadi infra dari awal si source-nya narik datanya sampai ke buat misalkan data warehouse atau data lake dan lain-lain. Nah, itu tugasnya arsitektur. Nah, data engineer itu yang testernya. Jadi yang kayak apa yang udah dibuat arsitektur itu tuh biasanya data engineer yang ngebuat, yang ngimplementasi, yang ngedevelop, ngetes, ngeevaluasi, apa namanya? Ngeevaluasi dan lain-lain. Jadi dia tuh yang mengimplementasikan hasil arsitektur yang dibuat oleh data arsitek. Gitu. Kalau data administrator dia biasanya berhubungan sama yang saya tahu tuh storing sama backuping DB dan ngasih kayak usernya ya ke tiap role yang ada dari di database-nya. Kalau business analis dia tuh komunikator dari real world case nih, terus dihubungkan sama insight kita. Nah, supaya bisnis itu lebih berjalan dengan baik. Nah, itu business analis. Jadi dia tuh lebih fokus ke arah bisnisnya. Nah, kalau business intelligence, jadi ada kayak turunannya, ada business intelligence. Kalau teman-teman tahu tuh, mungkin dia agak mirip sama data analis. Menurut saya ya, ini menurut saya pribadi, kayak kalau data analis tuh 70% data, 30% bisnis. Kalau misalnya business analis dia kayak 70% bisnis, 30% data. Jadi mirip-mirip, kayak dua hal itu kayak mirip-mirip, saling berhubungan. Dan untuk biasanya pekerjaan mereka tuh kayak ngebentuk sebuah dashboard analytics buat keputusan bisnisnya gitu. Itu yang saya tahu ya. Terus kalau data manager tuh biasanya buat yang kayak yang pasti tuh yang ngebimbing kalian, kayak jadi coach, jadi mentor, atau jadi penyemangat dan cheerleader ke kalian gitu. Buat kalian tuh di role ini kan berat ya, supaya tetap waras gitu, tetap inline dengan kemauan kalian gitu. Jadi biasanya tuh tugasnya buat nge-manage orang-orang yang ada di setiap role. Yang saya tahu, ini baru yang saya tahu. Gitu. Nah, dari data general study sebenarnya ada data spesialis ya, kan karena sekarang semakin berkembang. Jadi dari data general study mungkin ada beberapa yang dipecah-pecah, kayak ada AI engineer, terus ML machine learning engineer, terus kayak computer vision engineer, NLP engineer, dan lain-lain yang mungkin teman-teman bisa explore dan udah banyak tahu juga ya. Nah, ini saya akan coba bahas skill yang dibutuhkan untuk bisa mendevelop. Dan ini yang menurut saya works di saya juga. Dan kayaknya kalau teman-teman implementasi ini harapannya bisa berjalan baik ya di industri data yang sudah berjalan. Jadi beberapa skill yang dibutuhkan tuh kayak inovasi. Jadi inovasi, terus problem solving teman-teman, terus listening, gimana listening skill kalian buat mendengarkan. Misalkan dari yang si level minta sesuatu kan kalian harus dengarkan, harus kalian cerna, terus kalian observasi kira-kira bisa atau enggak, terus kalian komunikasikan. Nah, makanya skill komunikasi juga bagus nih, biar kalau misalkan emang kerjaan yang nggak bisa, coba komunikasikan baik-baik, atau misalkan permintaannya masuk akal ya, yang bisa dikomunikasikan dengan baik juga ke yang lain, misalnya untuk orang banyak tahu. Jadi skill komunikasi juga sangat penting di data field ini. Dan ini sih yang kelima tuh kayaknya harus teman-teman bawa terus, curiosity sama continuous learning-nya. Jadi karena si field data ini sangat cepat ya, sangat cepat. Biasanya teman-teman bisa ngelihat dari yang chat GPT tadi. Jadi kan ini kita berkembang terus, teknologi toolsnya juga makin banyak, terus algoritma, metodologi atau software dan segala macamnya itu kan juga makin berkembang. Nah, kita kan juga harus berkembang ya, makanya kita harus tetap ngejaga curiosity dan continuous learning kita supaya kita nggak ketinggalan juga sama yang lain gitu. Itu untuk yang di luar teknikalnya. Yang ini untuk teknikalnya, menurut saya beberapa hal yang teman-teman harus mulai eksplor dan punya itu di technical, ada di programming skillnya. Mungkin untuk yang fokus di machine learning atau data science gitu, teman-teman udah mulai coba ke arah statistik sama matematiknya ya. Terus kalau
kalau ada lagi skill untuk data visualisasinya. Terus ini beberapa technical skill yang pas develop tuh kayak kalian nge-match tool yang sesuai dengan problemnya, terus kayak tadi correcting dirty data yang kayak noise terus outlier missing segala macamnya tuh kalian tuh harus punya di technical skill ini, di sisi technicalnya. Nah, untuk programming skill, jadi kan yang harus kita tahu tuh kalau si data tuh nggak punya bahasa tersendiri ya. Nah, kita tuh cuma bisa ngerti data tuh pakai tools atau metodologi yang udah ada. Nah, ini saya coba pengen ngasih tahu tuh apa sih yang kira-kira pada awal nih, pada step awal tuh yang teman-teman harus punya, harus bisa yang banyak. Ini udah hasil saya cari-cari di Google, terus saya nanya-nanya sama teman saya misalkan di data engineer atau data scientist gitu-gitu. Kebanyakan yang diminta sama perusahaan di entry level itu tuh kemampuan kalian di SQL sama Python. Ini terbukti saya nemu data survei dari Kaggle di tahun 2002. Python sama SQL itu masih jadi 2 teratas ya programming skill untuk di bidang data, terutama di data scientist. Jadi mungkin teman-teman bisa di step awal ini explore lebih ke arah Python sama SQL di programming skill-nya. Nah, ini contoh yang tools jadi data wrangling, jadi untuk merubah si raw data menjadi yang useful dan efficient format terutama di Python ya. Karena kan tadi saya ngebahas Python tuh teman-teman bisa pakai beberapa modul ini, kayak Pandas yang buat data frame, NumPy buat array, Matplotlib buat plot yang ngebentuk plot, scikit-learn buat beberapa modul machine learning, SciPy Stats model yang buat beberapa model statistik kayak hipotesis testing dan lain-lain, dan Plotly yang hampir mirip kayak Matplotlib buat apa namanya, ngerepresentasiin data ke dalam bentuk visual. Jadi teman-teman mungkin bisa explore lebih dalam lagi dengan Python, dan ini lumayan banyak juga yang sharing ini di internet ya. Kalau teman-teman explore jauh tuh pasti banyak nemu case-case juga yang bisa teman-teman temuin. Nah, ini mungkin beberapa tips untuk teman-teman tuh bisa catch up di field data-dataan ini. Jadi yang pertama tuh explore the internet. Jadi karena sebenarnya tuh kita bisa ngerti atau bisa paham tuh kalau kita tuh mau ya, kita mau explore lebih dalam lagi di field data ini. Jadi di internet kan juga banyak beredar kayak artikel-artikel, terus kayak free online course gitu di YouTube segala macam. Itu tuh kalau teman-teman sangat giat ya nyarinya tuh, teman-teman tuh bisa banget belajar catch up di apa namanya di field data ini tuh dengan exploring di internet. Terus yang kedua, teman-teman tuh bisa ikut paid bootcamp. Jujur banget sebenarnya saya dulu skeptis sama ini, kayak kalau teman-teman lihat kan paid bootcamp kan mahal banget ya, bootcamp berbayar di luar tuh mahal banget, dan kayak kenapa nggak coba cari sendiri gitu loh. Tapi pas saya kebetulan masuk ke sini kan, saya ada interview beberapa orang buat ke Salaret ya, dan beberapa orang itu ada yang dari bootcamp berbayar ini nih, jenis bootcamp berbayar, dan hasilnya ternyata memang oke loh. Ternyata mereka tuh udah punya sesuatu gitu. Saya bisa ngeliat sesuatu di mereka berkat mereka ikut serta dalam bootcamp tersebut. Jadi kayaknya tuh apa yang mereka keluarkan biaya di bootcamp tersebut tuh sepadan sama apa yang mereka dapat gitu. Jadi saya melihat itu di orang-orang yang melakukan interview dengan saya, beberapa ya yang bootcamp. Jadi kayaknya di tips kedua tuh teman-teman tuh bisa ikut beberapa paid bootcamp yang teman-teman tuh bisa riset tiap bootcamp tuh beda-beda ya kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, ini sebenarnya salah satu program kita ini ada teman-teman tuh bisa ikut free bootcamp. Contohnya dari yang kita ada CAP kayak gitu. Ini free bootcamp buat teman-teman tuh bisa ikut bootcamp di kita gratis, dan nanti kita akan ada penempatan di klien atau project. Nah, tapi untuk syarat masuknya bukan syarat masuk ya, untuk bisa mengikuti ini teman-teman tuh udah harus bisa dulu di beberapa technical
skill karena ada tesnya juga kan. Nah, itu tuh mungkin kayak ini yang mirip kayak kalau di game ya, kalau apa yang bayar tuh bisa dapat skin yang bagus. Kalau misalkan orang-orang yang free player itu tuh harus ekstra lebih dulu, tapi kita tetap sama-sama bisa mencapai itu. Nah, mungkin salah satu solusinya teman-teman bisa ikut ke free bootcamp kelas CAP kita. Terus teman-teman bisa use network kalian, kayak kakak kelas kalian atau teman-teman kalian di field data, kalian tanyain aja kira-kira ada posisi data nggak, terus apa aja yang dibutuhin. Jadi kalian tuh bisa persiapan dulu gitu. Terus yang kelima itu kalian bisa menemukan keberuntungan kalian. Maksudnya gimana? Jadi kan saya tahu setiap orang pasti startnya beda ya, dan privilege-nya juga beda-beda. Jadi kayak kalau misalkan memang kita bisanya explore di internet kayak belum ada budget lah ya buat ke paid bootcamp, kita tetap bisa explore di internet. Terus misal pas kita nyari-nyari di internet buat, kan kebanyakan memang perusahaan sekarang kan butuh kualifikasi kalau dia tuh udah harus punya pengalaman kerja ya. Tapi kalau misalkan coba aja kalian di LinkedIn cari satu-satu, buka satu-satu, terus tiba-tiba di page ke 20 kalian buka, ada nih sebuah perusahaan yang gabut, yang requirement-nya tuh nggak butuh pengalaman setahun. Kalian coba, kalian lolos, kan itu sebenarnya keberuntungan ya. Tapi keberuntungan yang kalian cari gitu loh. Dan teman-teman lain misalkan yang dengan start yang sama kayak kalian, itu nggak dapat keberuntungan yang sama karena mereka nggak explore lebih dalam kayak kalian. Nah, jadi ini tuh bisa kalian coba teman-teman itu. Jadi saya masih orang yang percaya itu kalau keberuntungan itu memang berpengaruh di dalam proses kehidupan kita. Jadi mungkin ada kelima, teman-teman bisa cari keberuntungan teman-teman masing-masing gitu. Dan terakhir ini ada pesan untuk kalian. Saya nanya ke chat GPT ya, si paling update ya. Jadi saya nanya, apakah terlambat jika mulai karir di bidang data sekarang, dan teman-teman bisa baca ya. Enggak. Jadi nggak terlambat sama sekali untuk memulai karir di bidang data saat ini. Gitu sih mungkin dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Ini wah udah 9, udah berasa. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Mbak Salsa kali ya. Oke, mantap banget Mas Angga. Terima kasih atas penjelasannya. Sampai banyak banget nih cuap-cuapnya nih, sampai tinggal kita punya sisa waktu 20 menitan kali ya buat tanya jawab gitu. Nah, tadi kan sempat bahas nih Mas Angga tentang terlambat nggak sih buat mulai karir sebagai data gitu kan, di bidang data gitu. Nah, dari teman-teman tuh ada nggak sih yang sekarang lagi di bidang data gitu atau baru mulai gitu? Nah, mungkin sambil teman-teman jawab, banyak banget nih pertanyaan nih Mas Angga dari teman-teman kita. Nah, tadi juga sempat sih kita share link absennya gitu ya, sambil teman-teman tanya, nyiapin pertanyaannya boleh tuh diisi tuh link absennya gitu. Mas Angga, mungkin dari pertanyaan pertama kali ya Mas Angga. Dari Evan, what are the difference between data cleaning, data cleansing, and data scrubbing? Boleh Mas Angga dijawab? Apa bedanya? Sama aja deh. Data cleaning sama data cleansing. Sebenarnya semua proses yang tadi itu sama-sama ini ya, sama-sama untuk ngebuat format data kita tuh lebih baik ya, supaya proses analisa tuh jadi akurat dan lebih mudah. Jadi harusnya itu sama ya. Lu data scrubbing jujur saya baru dengar malah. Jadi saya mungkin nggak bisa jawab ya data scrubbing itu apa ya, karena memang bukan field saya ya di data scientist ini. Cuman kalau untuk data cleaning, data cleansing harusnya itu sama aja ya untuk Mas Evan. Oke, thank you Mas Angga. Berikut ya jawabannya. Tuh ternyata sama aja lah atau hampir mirip lah gitu Mas Evan. Thank you atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua ada dari Kak Karisma.
pertanyaan nih Mas Angga. Kak, kondisi missing value-nya di drop ketika berapa persen dari datanya? Gitu Mas Angga. Boleh bantu jawab? Aduh, pertanyaannya teknis banget ya ke ini. Jadi kalau misalkan ditanya seperti itu, apa sih tadi pertanyaannya? Kondisi Kondisi missing missing value value. di drop ketika berapa persen dari datanya. Sebenarnya kalau saya pribadi kan memang nggak difilter ya, balik lagi ya teman-teman yang mungkin jadi saya nggak bisa menjawab dengan proper untuk hal-hal tersebut karena saya nggak ngelakuin riset lebih dalam juga. Jadi kebanyakan tuh kalau mesin learning dan yang berkaitan dengan itu tuh saya cuman ngerjain di waktu luang aja. Jadi kalau kalau saya sebenarnya takut salah jawab deh. Jadi mungkin Mas Karisma bisa riset lebih dalam lagi. Tapi kalau saya harus jawab kondisi missing value di drop ketika berapa persen dari datanya, kayaknya menurut saya missing value di drop itu tuh saya pernah baca ya. Ini saya pernah baca ketika tuh kondisinya tuh yang MCAR. Itu kalau kondisi MCAR tuh biasanya dia bisa pakai likewise dilation ya kalau nggak salah ya. Jadi itu bisa kayaknya lumayan aman kalau kita lakuin dilatation di recordnya. Cuman kalau harus menjawab berapa persen dari datanya itu saya jujur nggak mendalami, jadi saya kurang tahu sih sebenarnya kalau itu. Jadi tadi tuh saya ngebawa hal-hal itu tuh biar teman-teman tuh ada gambaran kira-kira tuh apa aja sih yang akan ditemui di sini gitu sih. Cuman dari yang saya tahu kalau mau ngedeletion record itu tuh ketika kondisi yang MCAR sih. Jadi dia pakai likewise deletion deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah mungkin bisa dieksplor lagi ya Mas Karisma ya. Oke. Thank you Mas Angga atas jawabannya. Nah, semoga Kak Karisma bisa dieksplor lagi ya, bisa nemu biar bisa nemu jawabannya gitu kan. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Evan. Is a perfect score on a ML model always a good thing? Gimana Mas Angga? Bentar. Apa pertanyaannya? Apakah perfect score on ML model always a good thing? Perfect score itu maksudnya akurasi ya. Kalau arahnya ke akurasi, sebenarnya menurut sepengetahuan saya itu tuh tergantung lagi ya. Jadi akurasi yang baik belum tentu itu merepresentasikan yang seharusnya. Jadi kayak beberapa case, misal kalau di kesehatan itu tuh cocoknya kalau teman-teman tuh lebih fokus ke recall-nya. Terus kalau misalkan yang kayak musik itu lebih fokus ke hasil presisinya. Atau ada case lain tuh yang cocok ke F1 score-nya. Jadi kalau misalkan ditanya perfect score di machine learning tuh selalu menjadi yang bagus, itu sebenarnya tergantung case-nya lagi ya. Kalau ngomongnya ke arah akurasi ya, gitu. Jadi kalau akurasinya tuh harus perfect tuh kayaknya nggak selalu, itu udah balik lagi ke apa yang lagi kita analisa. Jadi kalau ada yang cocoknya kita lebih fokus ke recall-nya dibanding presisinya, ada yang presisinya dibanding recall, atau kita bisa ngeliat F1 score-nya dan lain-lain. Itu sepengetahuan saya ya teman-teman. Gitu teman-teman. Mungkin teman-teman mungkin bisa explore juga kali ya biar bisa dapat jawabannya sendiri gitu, dapat dari pengalaman sendiri gitu. Nah tadi sih Mas Angga based on pengalamannya Mas Angga ya Mas. Nah, nanti teman-teman bisa explore lagi biar bisa dapat pengalaman juga gitu. Nah ada pertanyaan. Oke. Nah ada pertanyaan lagi nih Mas dari Kak Karisma. Hai Kak, outlier bisa langsung di remove atau ada ketentuannya ya? Terus mau langsung aja nih Mas. Kak, kalau visualization gunain heat map, terus keluar nilai korelasinya, kalau negatif artinya apa, Kak? Gitu. Pertanyaan dari Kak Karisma. Kalau yang pertama, outlier bisa langsung di remove itu atau ada ketentuannya. Outlier itu ya tadi saya sebenarnya kalau di sisi yang di data visualisasi. Jadi misalkan ada outlier yang tadi misalkan case untuk data gaji nih, ada yang datanya kita misalkan
misalkan yang tadi kan entry level semua, tiba-tiba ada gaji C level, itu kan akan jadi outlier gaji C level. Kalau misalkan kita remove, itu kan kita akan kehilangan informasi si data yang si apa namanya si levelnya. Jadi kalau misalkan langsung di remove, kayaknya harus lihat kondisinya lagi, balik lagi ya, harus lihat kondisinya di data. Kira-kira kalau di remove akan berdampak apa? Kayak gitu. Jadi itu saya menyarankan kalau misalkan untuk semua case yang mau deletion, itu teman-teman harus explore lagi, kira-kira itu akan berpengaruh nggak terhadap analisa ke perusahaannya gitu loh. Akan berdampak sesuatu nggak ke perusahaannya atau ke organisasinya gitu. Nah, kalau visualisasi gunain heat map terus keluar nilai korelasinya, kalau negatif artinya apa, Kak? Maksudnya gimana ya? Terus nilai korelasinya. Oh, ini kalau ini ya, kalau pas di EDA ya maksudnya. Tapi kalau di EDA kan sebenarnya kalau negatif positif kan itu jenis korelasi ya. Kalau positif kan berarti dia cenderung apa namanya? Kalau korelasi positif kan saya agak lupa nih, sob. Ini udah lama banget yang korelasi positif sama negatif. Kalau korelasi positif kan dia sebenarnya kalau strong itu dilihat dari nilainya ya, positif sama negatif itu cuman beda representasinya aja sih. Tapi representasi apa? Jujur saya lupa banget yang korelasi ini. Cuman kalau misalkan yang minus plusnya ya, tapi kalau misalkan dari angka tuh kayak semakin mendekati satu dia semakin kuat korelasinya kayak gitu. Jadi aduh ini balik lagi teman-teman, ini cuman yang pernah saya alami. Saya bukan expertise di data scientist ya. Jadi mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang teman-teman tuh harus explore sendiri gitu. Saya cuman menerangkan kira-kira tuh pas masuk ke field data ini di setiap role kalian akan ketemu apa sih gitu. Jadi mungkin maaf kalau kurang menjawab karena jujur saya lupa yang si korelasi negatif positif ini. Oke, nah sekali lagi nih teman-teman bisa nanti explore sendiri ya biar dapat jawabannya ya, karena ini based on pengalaman Mas Angga aja gitu kan. Nah terus ada pertanyaan nih mengenai CAP dan program online kita, mungkin itu diundur kali ya Mas, biar nanti teman-teman makin kepo gitu kan. Apa tuh? Ini ada pertanyaan mengenai CAP Employment Agreement Signing gitu kan. Nih sama kapan adanya program yang online-nya Kak? Mungkin program online yang CAP kali ya. Mungkin kita undur nih biar teman-teman makin kepo. Kita ke pertanyaan dari Vivo 1938. Ini yang CAP maksudnya? Iya, kemungkinan ada CAP kan? CAP Employment Agreement Signing. Tapi kalau untuk employment agreement signing sih mungkin belum ada kali ya. Nanti paling baru program CAP-nya aja kan Mas? Iya, kalau misalkan tentang CAP-nya kebetulan di kita lagi buka CAP terkait data engineer ya teman-teman. Jadi mungkin bisa lihat di Instagramnya Celerate atau Celerate School ya untuk terkait penjelasan CAP ini lebih lanjut. Sekilas kan tadi saya udah jelasin ya CAP itu gimana. Jadi teman-teman tuh akan kita training selama 3 bulan, terus akan ada project placement ya di klien kita gitu. Jadi kalau penjelasan lebih lanjut tentang CAP mungkin bisa jawab itu. Jadi teman-teman mungkin bisa kepoin IG-nya si School sama Celerate buat tahu lebih lanjut si CAP ini. Kalau program yang online-nya itu ini, jadi paling dekat tuh di data engineer, lagi proses. Nanti juga ada niatnya akan ada yang program untuk data analis. Jadi mungkin teman-teman bisa tunggu aja ya untuk kapan adanya program yang online-nya. Sip, begitu ya mengenai CAP. Jangan lupa ya buat daftar juga nih buat ramein program CAP kita. Nah, terus ada pertanyaan juga nih dari Kak Vivo 1938. Bagaimana handling ratusan juta baris data, aplikasi atau program apa yang cocok? Oke. Jadi
kalau ditanya ratusan juta baris data ini kan udah masuk ke volume yang besar ya. Yang pasti yang cocok tuh kita pakai tools yang untuk menghandle big data kayak Hadoop, terus Spark, terus kayak Airflow kayak gitu-gitu. Jadi kita bikin arsitektur big data yang sifatnya tuh distributed gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa explore lebih lanjut ya tentang terkait big data tools kayak Hadoop, Spark dan lain-lainnya yang dimana tuh dia beda implementasi. Jadi di data ini tuh akan disimpan secara distributed gitu. Jadi teman-teman silahkan explore deh di tools itu. Mungkin itu bisa ngebantu teman-teman buat kalau ketemu handling ratusan juta tuh itu teman-teman bisa gunain sih. Itu soalnya saya ngelihat itu di teman-teman yang data engineer yang ada di Salaret. Jadi mereka pakai tools kayak Spark, terus kayak Hadoop, kayak Hive, kayak Airflow, Kafka, dan teman-temannya Impala gitu. Siap, semoga pertanyaan dari Kak Vivo 1938 terjawab ya dari jawabannya Mas Angga gitu. Ini ada kita buka jawab pertanyaan sampai jam 21.00 kali ya, Mas. Apa? Gimana? Iya, kita jawab pertanyaan sampai jam 9 nih. Boleh. Sampai jam 9 pas kita punya ada waktu 8 menit lagi gitu buat jawab pertanyaan. Nih dari Kak Karisma. Kak Karisma aktif banget bertanya. Kak, kalau false negatif atau false positifnya sampai bernilai 0, boleh nggak sih pada confusion matrix? Boleh aja sih. Kan kalau false positif sama false negatif kan kalau di confusion matrix, dia kan kalau semakin 0 berarti nilai aktual kita tuh paling mendekati dengan prediksi ya. Berarti akurasi kita akan lebih tinggi kan. Jadi kalau ditanya bernilai boleh 0 apa enggak, harusnya boleh aja sih. Karena itu kan ini ya si false positif sama false negatif kan adalah keadaan ketika si mesin tuh nebak hasil prediksi itu nggak sesuai sama aktual atau ternyata yang aktual tuh ditebak salah oleh mesin ke kelas lain kayak gitu kan. Itu kan false positif atau false negatif. Jadi semakin mendekati 0 kan berarti akurasinya dia harusnya si model semakin tinggi ya. Jadi kalau ditanya sampai bernilai 0 boleh apa enggak, itu sangat boleh gitu. Gitu sih paling. Oke, pertanyaan Kak Karisma mudah-mudahan menjawab ya. Jadi boleh tuh dari pengalamannya Mas Angga gitu. Nah ini Mas Evan kali ya, tadi mungkin lanjutannya tuh dari pertanyaan yang sebelumnya. Which one is more severe? False negative or false positive? Tergantung lagi kondisinya. Jadi itu udah harus menyesuaikan kondisi dari data atau analisa yang mau kita lakukan. Jadi kayak tadi kan kalau misalkan contoh di case-case yang berhubungan sama kesehatan, itu kan kita harus lebih fokus ke recall-nya daripada ke presisinya. Atau kalau misalkan kita mau menganalisa data-data audio, setahu saya kita harus lebih fokus ke presisi atau ke recall-nya. Jadi itu tinggal menyesuaikan aja. Kita harus condong ke false negatif atau ke false positifnya. Dia berdasarkan kondisi sih. Itu balik lagi. Setahu saya, teman-teman semua. Oh ini fokusnya nanya ke arah ini ya, ke arah data scientist. Kayak kita harus bikin yang ini webinar data scientist yang ngundang beneran praktisi data scientist nih kayaknya. Boleh. Banyak banget pertanyaan yang ke arah sana ya. Betul, sebagai saran buat kita ngadain webinar ke depannya kali ya Mas. Nih, boleh banget nih. Thank you banget nih buat pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan nanti di webinar selanjutnya kejawab karena kita ngundang praktisi nanti ke depannya gitu kan. Betul. Jadi mungkin kalau untuk karena kan kebetulan saya memang bukan expertise di bidang itu ya. Jadi kalau ada jawaban-jawaban yang kurang masuk ke teman-teman atau mungkin bahkan kurang sesuai, misalkan ada teman-teman yang udah pernah nyoba, silakan eksplor lebih lanjut ya teman-teman. Saya disclaimer lagi, itu bukan di expertise saya, cuman saya pernah nyoba
nggak mendalami banget gitu loh. Jadi saya cuma jawab sepengetahuan. Gitu. Oke. Ini ada waktu 5 menit lagi sih sebenarnya. Kalau ada yang mau bertanya lagi nggak? Bisa raise hand atau misalnya tanya di kolom chat. Oh, oke, nggak ada kali ya. Udah cukup kah? Oke, udah, udah ya Mas. Udah nih, udah. Nah, tadi kan ada sempet yang nanya juga ya mengenai CAP gitu kan. Nah, ya, oke. Nah, tadi juga ada sempet yang nanyain CAP ya. Nah, kita sebenarnya lagi yang tadi Mas Angga bilang kita lagi buka tuh kesempatan buat kalian join program CAP kita. Kalau misalnya kalian excited nih buat daftar gitu atau masih kepo gitu kan mengenai CAP itu apa sih gitu kan, gimana sih cara daftarnya gitu, apa sih yang kita dapetin gitu untuk program CAP, boleh cek-cek di sosmed kita di Instagram yaitu salarets.id atau misalnya di Salarets School gitu kan, salarets.school gitu. Nah, nanti kalian juga boleh kok cek-cek page kita di LinkedIn yaitu cari aja Salarets gitu kan. Nanti banyak info yang kita update setiap harinya di sana. Tuh, detailnya boleh dicek nih di kolom chat kita. Admin kita juga share nih akun Instagram kita sama LinkedIn kita. Nah, waktunya sebenarnya 3 menit lagi sih, cuma belum ada nih ya yang bertanya lagi. Nih, oh mungkin mengenai CAP kali ini ada yang pertanyaan satu lagi nih kan, biar sebagai penutup acara kita malam hari ini. Pertama, pertanyaan terakhir gitu kan dari Deva Merin. Kak, ini saya baca persyaratannya mengikuti CAP. Benar nggak sih harus tidak aktif bekerja atau kuliah gitu? Mungkin Mas Angga mau bantu jawab? Iya betul. Jadi CAP program ini kan karena setelah lulus dari bootcamp kan akan ada project placement di kita ya, dan itu akan under Salarets. Jadi teman-teman tuh memang harus enggak terikat dengan instansi lain atau memang udah lulus dari kuliahnya gitu loh. Jadi kalau fresh grad atau enggak, kalau fresh grad atau udah punya pengalaman itu enggak ada spesifikasi di sana. Yang penting teman-teman udah pernah punya dasar di SQL sama Python ya kalau untuk daftar dan ikutnya. Kalau fresh grad atau enggak itu kita enggak terlalu ngelihat karena nanti kan akan ada tes asesmennya juga dan lain-lain. Cuman kalau untuk tidak bekerja dan tidak kuliah ya benar. Jadi karena nantinya akan ada keterikatan sama Salarets setelah program selesai. Biar teman-teman tuh nggak bisa lagi ada terikat di instansi lain ataupun lagi kuliah. Gitu. Gitu ya. Tuh mudah-mudahan terjawab ya. Diharapkan jangan terikat oleh instansi apapun gitu kan, karena bakal kita hire gitu kan. Nah, Terus ya. itu kalau yang magang ini Oh, yang ada magang. pertanyaan tuh Sal. Yang Oke, kalau boleh. magang berarti nggak Boleh, bisa Mas. ikut kan? Tergantung kalau misalkan magangnya maksudnya Mas siapa? Sorry ini Mbak atau Mas Ardina ini udah selesai kuliahnya dan masih magang terus mau ikut CAP program kita dan magang misalkan pas udah lulus itu berhenti magang itu nggak dilanjutin itu bisa aja kayak gitu. Jadi yang penting tuh intinya nggak terikat sama instansi apapun atau nggak masih kuliah gitu. Jadi nggak sedang kuliah. Oke. Ini satu lagi kali ya nih, udah selesai nih. Boleh. Ada 1 menit lagi nih, tinggal 1 menit lagi. Kak, program Fresh Grad CAP-nya offline atau online, Kak? Itu offline ya teman-teman. Jadi kita akan ngadain offline program CAP-nya di kantor Salarets langsung. Oke, offline. Nih ada teman. Ditunggu CAP tahun depan, Kak, karena baru semester 7. Mantap. Ditunggu ya, guys. Siap. Mudah-mudahan bisa join kita nih bareng. Betul. Ngobrol atau misalnya ya kerja bareng lah gitu kan. Betul. Pas banget nih waktunya, udah jam 9.00 gitu. Udah tank banget nih.
aku mau ngucapin gitu kan Mas Angga, terima kasih udah nge-share pengalamannya, sama tadi udah cuap-cuap banyak banget gitu kan, dari mulai pengalamannya sampai jenjang kerja gitu kan setelah mereka dapat ilmu data gitu kan. Mudah-mudahan ilmu yang di-share sama Mas Angga bermanfaat buat kalian semua gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan kalian nanti di grup gitu kan, untuk sertifikat dan lain-lainnya, atau absen juga bisa diisi tuh buat lengkapin sertifikatnya. Makasih banget Mas Angga udah nemenin kita Sama-sama. selama hampir 2 jam nih ya. Udah cukup banget. Sama. Oke. Teman-teman, terima kasih juga ya udah ngeluangin waktunya buat join webinar kita hari ini. Ini ramai banget loh, kita tadi hampir 90 orang gitu kan yang join kita semua. Nah, aku tutup ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam semuanya. Thank you. Malam semua, terima kasih. Malam Mas Angga. Dadah. Dah, bye-bye guys. Bye. Thank you. Thank you, thank you. Oh.